Bab 181 Pesta Pahlawan dan Situasi yang Bergejolak. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Dia memasukkan pedang baja panjang ke dalam sarungnya, dan 5 kristal panas berwarna merah muda bergulir di 5 jarinya. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada murid-murid yang terdaftar, dan berkata, "Kalian, pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu melihat ilmu pedang yang begitu indah? Haha, aku tahu kamu pasti mengagumiku sekarang, tapi aku harus memberitahumu bahwa aku belum menggunakan milikku, gerakan paling kuat." Sial, Ding Hao tiba-tiba merasa sangat malu, dan mulutnya bergerak-gerak. Lilan juga berubah, dan dia buru-buru menutup matanya dan menyipitkan kepalanya. Ekspresinya berarti dia tidak mengenal orang ini. Keduanya mengeluh dalam hati. Dia melakukannya lagi. "Kamu pria yang sinis, apakah kamu akan mati jika kamu tidak bersikap manis?" Murid-murid nominal itu juga menatap guru yang bertanggung jawab di Akademi Kaos Biru Timur. Sulit bagi mereka untuk menghubungkan pedang menakjubkan itu dengan pria idiot di depannya. Pemujaan di hati mereka lenyap dalam sekejap. Mereka berpikir bahwa orang ini tidak dapat diandalkan dan dia tidak memiliki sikap seorang paman bela diri. Hah, guru yang bertanggung jawab di Akademi Selatan berkemeja ungu mendengus dingin tanpa berkata apa-apa. Dia adalah seorang pria tampan parubaya yang murung. Orang lain yang memiliki status yang sama dengan pria sinis itu tahu betapa tidak bisa diandalkannya pria ini. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa, jadi tidak ada ekspresi di wajah mereka. Di pagi hari, kami berangkat dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan ketika kami tiba di pegunungan Western Rock, kami telah terbang selama 6 jam. Sepanjang jalan, kami menemui banyak monster terbang. Banyak dari mereka yang lebih kuat dari anjing surgawi itu. Untungnya, guru yang bertanggung jawab di 5 akademi dan 5 murid 3 generasi lainnya semuanya kuat. Mereka bertarung dengan monster-monster itu dan membunuh mereka, dan mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Para murid nominal terkejut sejak awal, dan kemudian mereka tidak terkejut, dan akhirnya mengetahui kekuatan para prajurit berpangkat tinggi ini. Kecepatan Celestial Body Shield Cian Eagle Chop melambat dan mulai mendarat perlahan. Pegunungan Western Rock adalah daratan yang dalam dan kuno dengan pegunungan aneh yang menjulang tinggi. Ada cukup banyak monster yang berada di ranah Jenderal Iblis dan Raja Iblis. Jika mereka terus bergerak maju dengan cepat di langit, begitu mereka memasuki wilayah makhluk-makhluk ini, mereka mungkin akan menerima serangan dahsyat. Bahkan para master seperti Wang Juefeng tidak berani bersantai di depan serangan itu. Mereka mendarat di daerah pinggiran pegunungan Western Rock dan kemudian berjalan ke pegunungan. Dentang, 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 dentang keras terdengar, dan Celestial Body Shield Cian Eagle Chop mulai berubah. Bulu-bulu di sayap besarnya bergetar, lalu berubah menjadi ribuan pedang pendek kecil, terus-menerus bergesekan dan berkontraksi, dan bagian lain dari mesin ini juga berubah. Ada banyak percikan api tebal dan merah. Saat ini, Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa senjata ajaib tingkat 4 ini terdiri dari pedang besi dengan bentuk dan ukuran berbeda. Saat para murid nominal itu terkejut, elang cian logam besar ini berubah menjadi patung elang setinggi setengah meter, dan ketika pemimpin dari master generasi ketiga, seorang pria dengan wajah putih dan 3 helai janggut, melambaikan tangannya, elang itu disimpan di ruang penyimpanannya. "Ayo pergi." Liu Suifeng, murid 3 generasi dengan wajah putih dan janggut hitam, berjalan ke depan. Yang lain segera mengikutinya. Pegunungan Batu Barat terletak di perbatasan barat Provinsi Salju. Tempat ini terkenal karena seluruh pegunungan ini merupakan batu besar dan merupakan salah satu dari 10 tempat berbahaya di Provinsi Salju. Saat mereka berjalan di antara pegunungan, mereka seperti semut. Ding Hao mendongak dan melihat banyak puncak besar setinggi 10.000 meter berdiri tegak seolah-olah itu adalah pedang tajam dan pedang ke arah langit. Mereka menghalangi sinar matahari, dan itu sangat berbahaya. Ada sebuah legenda di negeri Provinsi Salju. Pegunungan terjal ini terbentuk dalam 1 hari jutaan tahun yang lalu. Saat itu, ada kilat dan guntur di langit. Tampaknya para dewa dan iblis sedang bertarung. Pertempuran mereka menyebabkan gempa bumi besar dan tanah longsor. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan berubah menjadi batu besar. Mereka membentuk pegunungan Batu Barat saat ini. Di antara pegunungan Western Rock, ada banyak tempat berbahaya sejak zaman kuno. Reruntuhan kuno, gua abadi,
dan sejumlah besar harta karun telah ditemukan di sini. Saat ini, 6 senjata magis kuno yang terkenal di Provinsi Salju ditemukan di sini, dan senjata tersebut dipandang sebagai harta paling kuat dan penting di sekte mereka. Oleh karena itu, para pejuang, yang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, sering datang ke sini, mencoba mencari harta karun. Reruntuhan kuno yang ditemukan kali ini berada di daerah pinggiran pegunungan Western Rock. Diduga, pasukan samurai pengembara, ketika mereka menjelajahi area ini, secara tidak sengaja memicu beberapa hambatan yang berfungsi dan kemudian muncul sinar cahaya warna-warni, sebuah tanda misterius muncul. Oleh karena itu, manusia dan setan di sekitar memperhatikan tempat ini. Menurut perjanjian aliansi primitif, yang ditandatangani oleh para ahli tertinggi dari Teran dan Iblis, peninggalan ini pertama kali ditemukan oleh manusia, sehingga harus dieksplorasi oleh manusia. Namun, meski terletak di daerah pinggiran, itu sangat berbahaya bagi manusia pada umumnya. Jutaan tahun telah berlalu, pegunungan gundul telah ditumbuhi berbagai jenis tanaman. Lumut tebal tumbuh di atas batu yang seharusnya gundul. Di antara debu yang menumpuk di banyak tempat, tumbuh berbagai tanaman eksotik dan berbagai tanaman merambat. Spesies dan pakisnya sangat subur, dan tanahnya dipenuhi humus, termasuk serangga beracun. Tempat ini lembab dan racun beracun melayang bola-balik antara gunung dan hutan. Ding Hao melihat dengan matanya sendiri bahwa iblis di alam prajurit iblis menjerit dan langsung terkorosi dan menjadi genangan nanah, hanya karena beberapa benda beracun berwarna putih menyentuhnya. Sangat menyeramkan, Liu Suifeng melepaskan enamel perak samar, yang menyebar, dan menyelimuti 15 murid nominal untuk melindungi mereka dari serangan racun. Dia dan 4 murid generasi ketiga lainnya, untuk mendapatkan poin kontribusi sekte mereka, menerima tugas untuk mengawal para pemula ke lokasi untuk menjelajah, jadi mereka harus menjaga mereka tetap aman, dan ini adalah salah satu tugas dasar mereka. Monster-monster di sini cukup kuat, bahkan tanaman pun cenderung melahap makhluk. Ini sangat berbahaya. Para pemula, ikuti baik-baik. Jarang sekali pria berperut hitam itu memperingatkan mereka dengan serius. Kelima guru yang bertanggung jawab memandang sekeliling dengan serius. Kelima pria itu berjalan di pinggiran tim ini, melindungi para pemula. Meskipun letaknya di pinggiran pegunungan batu barat, tempat itu terlalu berbahaya untuk ditangani oleh para murid biasa. Untungnya, murid 3 generasi bernama Liu Suifeng ini sangat kuat. Nafas yang dia keluarkan sangat kuat dan ki darahnya sekuat raksasa kuno, yang mengejutkan makhluk-makhluk di sekitarnya, dan iblis di dekatnya memilih untuk mundur saat mereka merasakan kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada bahaya apapun di sepanjang jalan. Berjalan di antara pegunungan, tim tidak bisa bergerak cepat. Ada banyak gerakan jongkok, dan mereka harus menggunakan gerakan kaki untuk melangkah melintasi atau memanjatnya, sehingga menghabiskan banyak ki. Hanya ketika murid nominal tidak mampu menyelesaikan masalah, murid generasi ketiga akan memberikan bantuan. Berpikir bahwa kekuatan para murid nominal jauh melebihi orang-orang biasa, ketika mereka berjalan sampai malam, mereka mulai terengah-engah. Dalam prosesnya, kekuatan dari 15 murid nominal terungkap. Ding Hao, Li Lan, Li Muyun dan Liang Feixue, terlihat tidak lelah sama sekali dari awal hingga akhir, dan sepertinya mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Lin Xin, Li Chanyang, Ren Xiaoyao, Chen Sheng juga terlihat tidak lelah. Namun, sisanya tidak terlihat bagus. Lu Pengfei, Liu Kuang, dan Wang Xiaoxi adalah yang terburuk. Mereka berkeringat dan terengah-engah. Saat ini, meski matahari belum terbenam, namun karena pegunungan tinggi menghalangi sinar matahari, lingkungan sekitar tampak suram. Ini dia, saat suara lembut Liu Suifeng datang dari depan, semua orang tampak bersemangat. Saat Ding Hao melihat ke atas, ada tebing di depannya, menjulang ke langit. Tidak ada jalan di depan, tidak ada lubang atau pintu masuk lainnya. Tidak ada jejak aktivitas manusia. Ding Hao merasa ragu. Apakah ini yang disebut reruntuhan kuno? Ketika dia merasa terkejut, jari Liu Suifeng menembakkan api pedang ki perak, dan suara siulan terdengar melalui pegunungan. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pola air perlahan bergoyang di tebing di depan, dan tebing itu menjadi transparan, dan tawa hangat keluar dari dalam. Pedang jari langit ki, yang luar biasa. Kamu pasti berasal dari sekte pencari ilmu pedang. Silakan masuk. Liu Suifeng tidak mengucapkan sepatah kata pun, berjalan melewati riak, dan langsung melangkah ke tebing berbatu.
Pedang Ki perak yang dia perlihatkan disebut pedang jari langit Ki, yang merupakan salah satu pedang Ki terkenal di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Gerakan ini memberitahukan identitas mereka kepada penjaga. Ternyata formasi prasasti telah dipasang di sini. Ding Hao tiba-tiba memahaminya. Dia mengikuti yang lain untuk melangkah ke tebing berbatu, dan tidak ada yang menghalanginya. Seolah-olah dia melewati lapisan air yang tipis. Tiba-tiba, ada cahaya di depan dan pemandangan berubah. Mereka sampai di lereng bukit yang relatif datar. Lereng bukitnya menenangkan, dan udaranya segar. Gulma kuning tumbuh di tanah. Pemandangannya indah. Dibandingkan dengan pegunungan miskin di luar, tempat ini jauh lebih nyaman. Saat mereka melihat sekeliling, ada tumpukan api unggun yang menyala dan tenda besar dan kecil, serta banyak orang. Setidaknya ada 1000 orang di lereng bukit. Itu seperti pasar yang sangat besar. Para pejuang manusia dengan berbagai kostum datang dan pergi. Mereka kuat dan sombong. Mereka memakai pedang dan berbagai senjata luar berbentuk aneh. Kekuatan mereka tidak lemah, dan ada banyak kelompok yang dibentuk oleh 3 atau 2 orang. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju dan menatap Ding Hao dan yang lainnya. Mata ini tampak iri, canggung, menghina, atau penuh kekaguman. Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekte besar di Provinsi Salju, sehingga langsung menarik perhatian hampir semua orang. Ding Hao dengan hati-hati mengamati distribusi prajurit manusia di lereng bukit, dan secara bertahap memahami dengan jelas di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa hanya murid dari 9 sekte yang ada di sini, tetapi sekarang tampaknya banyak penjaga pemukiman manusia di Provinsi Salju, para pejuang pengembara, dan penggarap individu juga berkumpul di sini. 9 sekte tidak berani terlalu sombong. Setelah mencari sebagian besar harta berharga dari reruntuhan ini, mereka meninggalkan beberapa bangkai kapal kepada para gelandangan tersebut, agar tidak menimbulkan kemarahan publik. Haha, kalian orang-orang sekte pencari ilmu pedang akhirnya datang. Nah, kali ini 9 sekte semuanya ada di sini, dan besok pagi, kita bisa membuka reruntuhannya dan mulai melakukan penjelajahan. Tawa yang didengar Ding Hao di tebing muncul kembali. Seorang lelaki tua perkasa dengan rambut merah dan janggut panjang datang dan tersenyum. Maaf, siapa pemimpinnya? Liu Suifeng, murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang generasi ketiga. Liu Suifeng memberi hormat dengan tangan terlipat, wajah putih, dan janggut hitam. Orang tua yang kuat itu tampak terkejut dan tersenyum, satu pedang penghancur. Itu kamu, senang bertemu denganmu. Aku pernah mendengar bahwa, ilmu pedang penghancur, saudara Liu tidak dapat diprediksi. Kamu adalah ahli pedang cepat yang langka. Hari ini, akhirnya aku bertemu denganmu, dan kamu sungguh luar biasa. Kamu pantas mendapatkan reputasimu. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Liu Feng tersenyum dan mengangguk, berusaha bersikap sopan. Dia adalah tokoh inti di antara murid generasi ketiga sekte. Ilmu pedang penghancur, miliknya sungguh luar biasa. Dia menjadi terkenal di Provinsi Salju lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia telah memenangkan reputasi, penghancuran satu pedang, dan merupakan salah satu ahli manusia tertinggi di Provinsi Salju pada era Mesozoikum. Namun, saat itu, ahli pedang cepat, penghancuran satu pedang, tidak berarti apa-apa. Aku ingat ada seorang pria bernama, pengejar angin satu pedang, Guan Feidu. Dia sangat sombong, tapi dia masih dikalahkan oleh anak ajaib kita. Keluarlah paman bungsu, dengan satu gerakan pedang dan dengan cepat melarikan diri. Suara arogan dan agresif terdengar. Para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang memelototinya. Ada 5 anak muda berpakaian merah berusia 14 atau 15 tahun. Mereka semua mencibir. Orang yang baru saja mengejek mereka adalah seorang gadis cantik berambut perak, pemimpin mereka. Dia tampak cantik tetapi ada aura mengerikan di wajahnya. Dia mulia dan glamor. Dia secara provokatif memandang orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka dari Akademi Tranquility. Ding Hao mengenali asal-usul orang-orang ini dari pakaian mereka. Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah yang kedua di antara 9 sekte manusia di Provinsi Salju. Dalam 3 atau 4 dekade terakhir, pengaruhnya menjadi semakin kuat. Bakat telah muncul, dan ada rasa ingin mengejar Tranquility Academy, yang selalu diakui sebagai manusia ortodoks oleh masyarakat Provinsi Salju. Tren menjadi sekte manusia tingkat 8 mengancam status Akademi Tranquility. Oleh karena itu, hubungan kedua sekte menjadi semakin tegang. Akademi Tranquility tidak menjadi lebih terkenal sampai Mutianyang, anak ajaib, muncul.
Terutama, belum lama ini, Mu Tianyang mengalahkan 4 seniman bela diri muda pedang cepat yang diakui dalam kontes seni bela diri di Frozen Peak. Guan Feidu adalah orang pertama di antara 4 orang itu, dan karena dia juga orang pertama dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, rekor semacam ini membuat Sekte Pencari Ilmu Pedang menjadi memalukan. Hubungan kedua sekte tersebut masih kurang baik, dan sudah biasa jika murid-murid mereka bertengkar satu sama lain. Itu menjelaskan kenapa murid Akademi Tranquility, seperti gadis berambut perak, meremehkan mereka. Terlebih lagi, sepertinya mereka sedang menunggu di sini untuk menemui mereka. Tatapan Liu Suifeng menyapu para murid Akademi Tranquility. Ketika dia melihat mereka hanyalah beberapa murid muda, dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka, dan mengatakan sesuatu kepada lelaki tua berambut merah dan berjanggut merah, dan lelaki tua itu membawanya ke puncak bukit. Haha. Orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekelompok kura-kura pemalu, haha. Para murid Akademi Tranquility berteriak puas sambil tertawa. Benar, sekelompok pengecut, penakut seperti ini, berani menjelajahi reruntuhan kuno. Sebaiknya kamu kembali ke pelukan ibumu untuk minum susu. Hambatan dari reruntuhan ini telah dipatahkan oleh paman bela diri Tianyang kami. Huff, kalian cacing menyedihkan datang untuk meminum air pembersih kami. Di bawah dorongan dari gadis berambut perak, beberapa murid Akademi Tranquility menjadi lebih menghina, dan sikap mereka semakin menghina, suara-suara bercampur dengan ki dan menyebar dengan jelas. Semua orang di kamp ini mendengar apa yang terjadi di sini. Banyak prajurit pengembara dan seniman bela diri lainnya menunjukkan ketertarikan di wajah mereka. Mereka datang, tampaknya akan ada konflik antara Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan. Murid nominal yang mengikuti Liu Suifeng tidak tahan. Haha, apakah kamu takut? Jika kamu takut, sebaiknya kamu keluar dari sini. Reruntuhan ini dibuka oleh paman bela diri Tianyang kita. Kamu tidak diterima, kata gadis berambut perak itu dengan arogan. Mata semua orang, pada saat ini, terkonsentrasi pada orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka sangat diremehkan, jika mereka pergi begitu saja, itu akan sangat memalukan. Terlebih lagi, ada begitu banyak pejuang pengembara dan penggarap individu. Namun, Liu Suifeng dan Master Generasi Ketiga lainnya tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dan mereka tetap berjalan ke atas lereng bukit. Ding Hao tiba-tiba berhenti, mendengus, lalu berbalik dan berjalan menuju 5 murid dari Akademi Tranquility. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, dan ujung pakaian Ding Hao bergoyang tertiup angin. Wajahnya tenang dan anggun, dan dia berjalan cepat dengan momentum yang kuat. Ada hembusan nafas hangat darinya. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Ding Hao. Mereka hanya merasa bocah ini memiliki momentum yang tidak dapat dijelaskan. Hampir tanpa ragu-ragu, Lilan berbalik dan segera mengikuti Ding Hao. Dua jenius lainnya, Li Muyun dan Liang Feixue, tidak berbicara, seolah-olah mereka tidak menyadari konflik ini, dan mengikuti Liu Suifeng menuju puncak bukit. Melihat hal tersebut, Chen Sheng, sang mania bela diri, terpaksa mengikuti kedua saudaranya. Di antara 11 murid terdaftar lainnya, Li Chanyang, Xiao Chengxuan, dan gadis cantik di Akademi Barat berkemeja merah juga berbalik dan mengikuti Ding Hao. Anak laki-laki tampan, Lin Xin, dan pria gendut, Ren Xiaoyao, dari Akademi Utara berkemeja kuning, hanya berdiri di sana, melihat pemandangan ini dari jauh. Remaja kokoh namun memalukan hanya berdiri diam di belakang Lin Xin. Wang Xiaoxi dan Liu Kuang, dari Akademi Kemeja Ungu Selatan, tidak ragu-ragu untuk pergi bersama Liu Suifeng. Gadis berkulit putih dari Akademi Selatan berkemeja ungu dengan wajah normal dan bentuk kokoh menunjukkan ketertarikan pada wajahnya dan dia juga mengikuti Ding Hao. Lu Pengfei, murid lain dari Akademi Kemeja Biru Timur, kembali menatap Ding Hao. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia senang dengan kemalangan Ding Hao. Dia berhenti, lalu mengikuti di belakang Li Muyun dan orang-orangnya di Akademi Pusat berkemeja putih. Ada senyuman lebar di wajahnya dan dia sedang berbicara dengan Li Muyun. Hei, tampaknya para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak bersatu. Di antara kerumunan, seorang remaja dengan bekas luka pisau di wajahnya berkata sambil berpikir. Dia agung dengan alis tebal dan wajah persegi. Dia mempunyai nafas yang kuat. Bekas luka pisau tidak hanya tidak merusak temperamennya tetapi juga menambah aura misterius pada dirinya. Pemuda itu sedang memegang pisau sarung berwarna biru yang ukurannya 2 kali lebih besar dari pisau baja konvensional.
Kain sutra merah melilit sarungnya dan berkibar tertiup angin. Di sampingnya, berdiri 5 remaja yang juga mengenakan gaun berwarna biru. Semuanya sombong, dengan sarung raksasa di bahu mereka, dan sutra merah menyala seperti nyala api. Mereka yang akrab dengan 9 sekte di Provinsi Salju tahu bahwa ini adalah pakaian para murid kota Chopping Sun, yang terkenal dengan teknik pedangnya. Selain Chopping Sun City, di antara kerumunan tersebut juga terdapat kelompok remaja yang mengenakan berbagai macam seragam. Beberapa dari mereka adalah murid sekte Leyin yang mengenakan kostum samurai ketat berwarna merah. Beberapa dari mereka adalah murid yang mengenakan kostum Tao dari Zero Dot Sect dan Great Void Sect. Ada murid-murid tampan yang berasal dari klan dependen Arising. Beberapa murid mengenakan semua jenis kantong kulit dan sarung tangan kulit rusa, dan mereka berasal dari sekte Bintang Jatuh. Beberapa murid memakai pedang panjang, dan mereka berasal dari Clear Heart City, di mana terdapat pegunungan putih dan banyak pria dan wanita tampan. Di mana ada orang, di situ ada konflik kepentingan. Semua murid di sini dari 9 sekte adalah murid luar biasa dari murid nominal ini. Mereka mewakili masa depan dan potensi sekte masing-masing. Masing-masing percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, dan tidak mau menerima kekalahan. Tentu saja, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui seberapa kuat para murid dari Akademi Ketenangan dan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Pada saat ini, para pahlawan berkumpul, dan kisah para jenius muda di Provinsi Salju dimulai. Murid-murid yang mengikuti Ding Hao berdiri dalam bentuk melengkung kecil di belakang Ding Hao dan Lilan, 5 atau 6 meter dari murid Akademi Tranquility. Hei, aku tidak menyangka ada laki-laki di kelompok pengecut seperti itu. Gadis berambut perak itu mencibir. Mata indahnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia dengan bangga mengaitkan jarinya dan berkata, "Kamu berani. Aku memberimu kesempatan untuk menyerang bersama. Aku bisa mengalahkanmu sendirian." Ding Hao menggelengkan kepalanya sedikit. Akademi Ketenangan dikenal sebagai akademi pertama di Provinsi Salju. Sutra Hati Nirwana Ketenangan juga dikenal sebagai seni bela diri suci. Ini tentang ketenangan dan stabilitas. Hati memimpin tubuh, tubuh memimpin perilaku, dan perilaku memimpin ki. Ketika ki dan pikiran bersatu, roh seseorang akan menjadi perkasa dan berkuasa, roh-roh jahat tidak akan memengaruhi Anda, dan kejahatan batin akan dibersihkan. Hanya dengan cara ini, maka akan sesuai dengan makna ketenangan. Anda adalah seorang murid luar biasa dari Akademi Tranquility dan seorang gadis, dan kamu lupa bahwa kamu seorang perempuan. Selain itu, kamu telah lupa arti sebenarnya dari seni bela dirimu sendiri. Kamu berteriak dan berteriak, menunjukkan rasa jijik. Kamu pikir kamu telah memperoleh di atas angin, tapi di mataku, kamu hanyalah badut menyedihkan yang telah dipengaruhi oleh roh jahat. Kamu badut, kamu, gadis berambut perak itu marah. Dia tampak sangat malu dan berdiri di sana, dia ingin membantah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ding Hao tidak menggunakan satu kata pun yang tidak senonoh, tetapi setiap kata seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Kata-kata ini didasarkan pada seni bela diri Akademi Tranquility. Hal itu tidak dapat dibantah. Ding Hao dengan serius mengkritik gadis berambut perak dan seluruh Akademi Tranquility. Pidato tersebut tiba-tiba menimbulkan banyak diskusi. Wajah gadis berambut perak itu putih dan merah. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia merasa semua orang menertawakannya. Dentang. Dia menarik pedang panjangnya yang tergantung di pinggangnya dengan backhand dan berteriak dengan marah, "Apakah orang-orang tak berguna di sekte pencari ilmu pedang hanya tahu cara menggunakan lidah mereka? Nak, diamlah. Jika kamu laki-laki, tariklah pedangmu. Aku tidak hanya akan membuatmu menjadi pria berlidah tajam berlutut di tanah dan memohon ampun padaku, tapi juga membuat semua orang tahu bahwa sekte pencari ilmu pedang adalah omong kosong di hadapan Akademi Ketenangan. Apa yang kamu katakan? Terlalu sombong. Kamu bertindak sembarangan dan membabi buta." Para murid dari sekte pencari ilmu pedang yang datang hampir marah. Wanita ini terlalu sombong dan tidak bermoral. Semua orang di sekitar mulai membuat keributan dan mencemooh dengan keras. Baik sekte pencari ilmu pedang maupun Akademi Ketenangan adalah sekte yang terkenal. Prajurit pengembara ingin menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk. Mereka juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah keterampilan sihir kedua sekte benar-benar sekuat yang dikatakan. Ding Hao perlahan maju selangkah dan menggelengkan kepalanya. "Perbaiki poinmu. Pertama, kamu yang berlidah fasih,
Bukan aku, Sekte Pencari Ilmu Pedang yang menantang. Kedua, kamu tidak mewakili Akademi Tranquility, dan aku juga tidak mewakili Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kami hanya bisa mewakili diri kami sendiri. Ketiga, berbicara tentang ini, Ding Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gadis kecil, kamu sama sekali bukan sainganku. Sebaiknya kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Senyuman ini, di mata gadis berambut perak, lebih memalukan daripada menertawakannya. Hentikan omong kosong itu. Awasi pedangnya. Gadis berambut perak itu menjadi marah karena malu, dan dia menikam Ding Hao dengan pedang yang memancarkan cahaya dingin. Desir, desir, desir. Bayangan pedang itu seperti kilat, menari seperti ular perak. Itu sangat ganas, bergulung dengan cahaya perak. Gadis itu menikam Ding Hao di posisi vitalnya dengan pedang. Senyuman di wajah Ding Hao tetap tidak berubah. Kakinya seperti berakar di tanah, dan dia tidak bergerak. Meong meong meong. Kucing kecil yang lucu itu tampak seperti penghasut perang, memegang erat bahu Ding Hao. Alih-alih menunjukkan rasa takut, dia malah meraung penuh semangat. Saat berikutnya, bayangan pedang mendekati Ding Hao. Namun di saat berikutnya, di luar dugaan tidak ada yang mengetahui skill apa yang digunakan Ding Hao sehingga sosok aslinya tiba-tiba menjadi ilusi seperti asap. Pedang panjang gadis berambut perak itu sekuat kilat. Setiap pedang ditusuk tepat ke tubuh Ding Hao, tapi sepertinya menusuk pantulan air tanpa rasa mengeluarkan kekuatan dan tidak ada bayangan percikan darah. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, gadis berambut perak itu telah melakukan serangan sebanyak 18 kali dengan gaya kilat, dan penikaman menjadi semakin cepat. Namun hasil tusukannya sama saja. Pedang itu hanya menembus bayangan Ding Hao. Kerumunan menyaksikan pertarungan itu dengan ngeri. Kekuatan prajurit pengembara jauh lebih tinggi daripada murid terdaftar, tetapi hanya dapat dilihat bahwa Ding Hao menggunakan beberapa gerakan tubuh yang aneh untuk melakukan penghindaran yang luar biasa dalam sekejap saat pedang panjang mendekati tubuhnya. Namun, tidak ada yang bisa melihat gerakan tubuh seperti apa mereka, dan itu sangat tidak normal. Di tengah kerumunan, murid nominal sekte lain yang menyaksikan pertarungan itu terkejut, atau menghina, atau mereka mencibir, dengan suasana hati yang berbeda. Hanya Lilan yang mengetahui asal mula keterampilan gerak tubuh Ding Hao. Yan Tao Mili Jue teknik gelombang asap tak terduga. Dikatakan bahwa Ding Hao memilih keterampilan gerakan tubuh yang sangat sulit ini untuk dilatih. Dia berpikir bahwa dalam 1 tahun, dia tidak akan pernah sepenuhnya memahami taktik ini, tapi apakah dia benar-benar berhasil mempraktikkannya? Tubuh seperti masa misterius berkedip-kedip, sehingga lawan tidak dapat melihat tubuhnya. Ini jelas merupakan keterampilan tidak dapat diprediksi, tingkat lanjut dan betapa buruknya kecepatan latihan yang dicapai Ding Hao. Ding Hao, kamu adalah monster. Meskipun Lilan telah melihat di Ding Hao lebih dari sekali bahwa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan kali ini dia sedikit terkejut. Saat ini, sebaliknya, Mengi, gadis berambut perak itu menghela napas berat dengan tangan di pinggang. Dia melakukan yang terbaik untuk menusuk Ding Hao lebih dari 100 kali dalam satu tarikan napas, tetapi dia tidak menyentuh sehelai rambut pun dari saingannya. Yang lebih marah lagi, kucing putih itu masih bermain di bahu Ding Hao, dan dia terlalu lelah untuk bernapas. Sekarang, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa gadis sombong berambut perak ini sama sekali bukan saingan Ding Hao. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu jauh. Gadis berambut perak ini, sebenarnya, bisa datang ke sini bersama murid-murid Akademi Tranquility, dia juga harus menjadi pemain yang kuat di generasi muda. Di hadapan murid Sekte Pencari Ilmu Pedang ini, dia sepertinya gagal menunjukkan kualitas seni bela diri terbaiknya kepada orang lain. Apakah ini kesenjangan antara Akademi Ketenangan dan Sekte Pencari Ilmu Pedang? Orang-orang berbicara secara luas. Hei, ini menarik sekali. Di tengah kerumunan, bocah bekas luka dari Chopping Sun City memandang Ding Hao dengan sedikit garis radian mengambang di sudut mulutnya. Murid Chopping Sun City yang akrab dengannya semua tahu bahwa ini adalah ekspresinya saat melihat mangsa. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda tampan dengan pedang panjang di punggung dan kemoceng ekor kuda di tangannya memfokuskan mata tampannya pada Ding Hao, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ini adalah penerus Sekte Kekosongan Besar, salah satu dari 9 sekte di Provinsi Salju. Di sampingnya ada beberapa remaja yang juga mengenakan jubah Tao dengan pedang panjang dan kemoceng ekor kuda, sehingga sangat menarik perhatian orang banyak.
Yang juga menarik perhatian adalah para biarawati dari Zero.sec. Mereka cantik tapi tidak tenang, lembut dan halus seperti biarawati biasa. Mereka berkicau riuh seperti sekelompok burung pipit. Sambil tertawa dan membisikkan sesuatu, mereka menunjuk ke arah Ding Hao, seperti gadis romantis dari keluarga awam dengan kebangkitan cinta pertama, menarik semua orang di sekitar mereka untuk menatap mereka. Ekspresi murid-murid dari klan ketergantungan, sekte bintang jatuh, dan kota introspeksi juga berbeda, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua fokus pada Ding Hao saat ini. Murid dari sekte pencari ilmu pedang bukanlah orang bodoh. Kamu, apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertarung secara adil denganku? Dengan keterampilan gerakan, kamu bersembunyi seperti kucing berkaki tiga. Apa itu? Gadis berambut perak, dengan pedangnya mengarah ke Ding Hao, memarahi berturut-turut. Ding Hao tertawa terbahak-bahak, aku tidak bersembunyi, aku selalu berdiri di tempat yang sama, tetapi ilmu pedangmu sendiri tidak bagus, kamu merasa lelah dan pusing sehingga kamu tidak bisa menusukku. Diam, kamu bilang aku tidak pandai ilmu pedang. Gadis berambut perak itu gemetar karena marah, beraninya kamu mengatakan aku tidak pandai ilmu pedang. Oh, Ding Hao sengaja tertegun dan tertawa. Jadi, kamu telah menguasai ilmu pedang sampai pada titik di mana kamu sangat mahir. Gadis berambut perak tidak puas dan berkata, tentu saja. Oh, kalau begitu aku mengerti. Ding Hao tersenyum tipis. Ternyata kamu tidak bisa menikamku, bukan karena ilmu pedangmu kurang bagus, tapi karena ilmu pedangmu di Tranquility Academy sangat buruk sehingga aku tidak menyalahkanmu. Semua orang tertawa sekaligus. Kamu playboy, aku akan membunuhmu. Gadis berambut perak itu menyadari bahwa dia sedang diejek. Dia sangat marah, berteriak dengan suara menawan, melompat dan bergegas ke Ding Hao. Dia begitu kuat dengan gaunnya yang bersiul. Kekuatan terkuat muncul dari gadis berambut perak. Tubuhnya seperti kupu-kupu keperakan yang menari. Pedang panjangnya yang indah tiba-tiba bergetar di tangannya. Ujung pedang yang tajam itu menjerit, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Suara pedang meraung, memunculkan ribuan bayangan perak, membelah kehampaan dan mencoba menyerang serta membunuh Ding Hao. Wah. Beberapa gerakan pedang memang nyata, namun ada juga yang tidak. Untuk sementara, lusinan bagian vital Ding Hao dibayangi oleh pedang perak yang indah dan ilusi. Pada saat ini, kekuatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Gerakan membunuh. Ini adalah jurus pembunuhan dalam ilmu pedang. Pada saat kilat, setiap orang memiliki ilusi seolah-olah waktu dan ruang tiba-tiba tidak teratur. Mereka melihat musim gugur dan musim dingin terjadi dalam sekejap. Di seluruh langit, salju berjatuhan seperti kupu-kupu dan peri putih, menutupi langit dan bumi yang luas. Ini sungguh pemandangan yang menakjubkan. Keterampilan pedang yang indah namun fatal. Gadis berambut perak meluncurkan killing move-nya dalam sekejap. Ini, pedang jatuh salju di Akademi Ketenangan-Ketenangan. Di tengah kerumunan, seorang pemuda dari kota introspeksi berseru, menceritakan asal-muasal ilmu pedang. Keterampilan pedang salju jatuh dalam ketenangan adalah salah satu teknik pedang yang sangat terkenal di Akademi Ketenangan. Sebagai salah satu dari 10 teknik pedang paling terkenal, keterampilannya adalah teknik bertarung di area tengah peringkat bumi, yang tidak pernah diungkapkan keluar. Hanya murid-murid di sekte dengan bakat luar biasa yang akan diajar dengan keterampilan seperti itu. Keterampilan pedang ini harus didorong oleh keterampilan mental unik, Sutra Hati Nirwana Ketenangan, agar menjadi kuat. Itu terkenal di seluruh provinsi salju. Gerakan pembukaan gadis berambut perak yang ditampilkan menunjukkan pemahamannya tentang teknik pedang ini. Ujung pedangnya melesat seperti sinar matahari yang menyilaukan, yang dapat merusak penglihatan musuh dan mengganggu penilaiannya, sedangkan untuk bayangan pedang, yang asli bercampur dengan ilusi, seperti salju yang berterbangan di langit. Tracknya tidak bisa dibedakan dan tidak menentu. Gadis itu telah mencapai tingkat penguasaan. Gadis itu bisa jadi sedikit jenius dalam ilmu pedang karena dia mampu melatih keterampilan pedang salju jatuh dalam ketenangan hingga tingkat seperti itu. Pantas saja gadis berambut perak itu begitu percaya diri dengan ilmu pedangnya. Di udara, angin kencang bergejolak, bayangan pedang perak melesat, berteriak kaget dan menerobos angkasa, seperti busur kuat dengan busur kaku meluncurkan anak panah yang menembus baju besi. Keterampilan pedang seperti itu, apalagi tubuh daging,
bahkan pelat baja, bisa ditembus dalam sekejap. Bayangan pedang belum tiba, jubah Qian Ding Hao di bawah tekanan angin kencang dan agresif bersiul, dan garis tepinya terbang mundur dengan rambut hitamnya tertiup angin, sehingga seluruh tubuh tampak seperti berada dalam tornado, membuat suara rat-tat yang padat. Selusin batu di sekitar Ding Hao langsung dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Kucing kecil yang lucu, yang awalnya duduk dengan nyaman di bahu Ding Hao, hampir meledak oleh kekuatan Qi. Cakarnya tertekuk di pakaian Ding Hao, dan seperti sepotong permen putih, dia menempel erat ke Ding Hao, tapi dia masih mengeong. Dengan penuh semangat, namun, Ding Hao masih berdiri tegak seperti pisau dengan senyuman tipis, dan tidak berniat mengulurkan pedangnya. Kali ini, dia tidak mengelak dengan gerakan tubuh. Berdiri diam, seolah dia takut menjadi konyol. Sepertinya dia juga sangat ingin melawan pedang mematikan ini dengan darah dan dagingnya sendiri. Di tengah kerumunan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bayangan pedang itu mendekat dalam sekejap. Akhirnya, pada saat ini, cahaya terang muncul di mata Ding Hao. Dia akhirnya pindah. Kegelapan menyelimuti mata orang-orang. Bentrokan, bentrok, bentrokan, benturan logam seperti hujan lebat dan bunga pir tiba-tiba terdengar di udara secara tiba-tiba. Beberapa orang belum melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun teriakan nyaring terdengar. Gadis berambut perak itu sepertinya dipukul dengan keras hingga tubuhnya yang kuat menerkam terhenti di udara, lalu terbang dengan cara terbalik dan miring. Dia seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia jatuh ke tanah dalam kebingungan besar, berdiri dengan goyah, tersandung ke belakang dan hampir duduk di tanah dengan rambut tergerai. Namun, sebelum gadis berambut perak itu bisa berdiri teguh, dengan serangkaian suara pelan, aliran cahaya keperakan jatuh di depan matanya. Melihat lebih dekat, mereka hanya melihat ada pedang perak sepanjang setengah inci di tangan gadis berambut perak itu. Cahaya perak yang mengalir yang jatuh di hadapan orang-orang tiba-tiba hanyalah beberapa bilah yang patah. Suasana sepi di sekelilingnya. Setiap orang memiliki semacam ketakutan yang tercengang, dan kegagalan instan Ding Hao berubah menjadi kemenangan, membuat segala sesuatu yang terlihat menjadi sedikit tidak nyata. Setelah hening sejenak, kerumunan di sekitarnya mulai mencemooh dengan gembira. Beberapa pejuang pengembara dan penggarap nakal memutar ulang pertarungan dalam pikiran mereka, mencoba memata-matai keterampilan bertarung dari beberapa sekte terkenal dan besar. Mereka bersiul dan tertawa, dan ingin menonton kontes itu lagi. Bagaimanapun, kekuatan mereka jauh lebih tinggi daripada murid nominal. Dengan mengamati pertarungan para murid biasa, mereka mungkin mempelajari beberapa keterampilan. Namun, mereka belum pernah mempelajari keterampilan sihir tingkat tinggi seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang tak terduga, visi dan wawasan mereka selalu terbatas dalam pertarungan dengan keterampilan sihir, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Ding Hao menang sekarang. Hanya para jenius kecil dari 9 sekte besar yang telah mempelajari teori seni bela diri dengan sangat baik yang bisa memahami keterampilan yang digunakan oleh Ding Hao. Pada saat bayangan pedang mendekati tubuh, Ding Hao hanya menjentikkan pedangnya 6 kali berturut-turut seperti kilat. 6 jentikan cukup tajam untuk menangkap 6 kekurangan dalam gaya pedang dari skill, pedang salju jatuh dalam ketenangan, teknik pedangnya tidak memiliki cacat, tapi gadis berambut perak itu belum mencapai level sempurna, dan kekuatannya sendiri belum sempurna, cukup untuk menggerakkan teknik pedang dan tidak bisa mencapai kepuasan. Oleh karena itu, Ding Hao memukul pedang panjang itu dengan mudah dengan 6 jentikan dengan mudah. 6 jentikan langsung mematahkan pedangnya. Kekuatan jari yang menakutkan, baja halus rusak. Jika dia menjentikkan jarinya pada orang biasa, orang itu tidak akan. Selama orang memikirkannya sedikit, seluruh tubuh mereka mulai menggigil meskipun tidak kedinginan. Terlebih lagi, dengan tindakan normal, Ding Hao merusak teknik pedang di tingkat rendah di peringkat bumi. Itu karena kekuatan pemuda tak terkendali dari sekte pencari ilmu pedang jauh lebih tinggi daripada gadis berambut perak dari Tranquility Academy, tapi bakat bertarung yang jauh lebih unggul seperti itu tidak boleh diremehkan. Kerumunan mulai berbicara, ternyata murid Akademi Tranquility tidak lebih dari itu. Orang yang memiliki pedang kalah dari orang yang tidak memiliki pedang, dan gadis berambut perak ini sangat memalukan. Menurutku anak kecil dari sekte pencari ilmu pedang ini terhormat dan rendah hati. Aku khawatir masa depannya menjanjikan. Hahaha,
Tidak heran orang-orang mengatakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa Sekte Pencari Ilmu Pedang akan melampaui Akademi Ketenangan dan menjadi sekte terbesar di Provinsi Salju. Awalnya saya tidak mempercayainya. Hari ini, saya sangat yakin. Kesenjangan antara generasi muda kedua sekte sudah jelas. Mungkin dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Provinsi Salju akan benar-benar menjadi dunia sekte pencari ilmu pedang. Pembicaraan seperti ini, tentu saja, jelas-jelas tersebar ke telinga para murid Akademi Tranquility, membuat mereka merasa malu dan marah, namun tidak berdaya, hal-hal yang berkembang jelas tidak sesuai rencana. Kapan Sekte Pencari Ilmu Pedang menciptakan monster sekecil itu? Kamu, beraninya kamu mematahkan pedangku. Ini diberikan kepadaku secara pribadi oleh paman bela diri Mutianyang, dan kamu sudah selesai. Gadis berambut perak itu menjadi marah karena malu, melambaikan pedang yang setengah patah, bergegas menuju Ding Hao. Ding Hao berkata pelan, jika kamu tidak lagi tahu yang baik dan yang buruk, jangan salahkan aku karena kejam. Kata-kata seperti itu seakan melayang keluar dari celah-celah bumi. Ketenangan dan keseriusannya cukup membuat siapapun tahu bahwa dia tidak bercanda, tapi dia akan melakukan apa yang dia maksud. Gadis berambut perak itu merasa takut, dan langkahnya tertahan. Dia tidak bergerak maju atau mundur. Dia sangat malu. Pedang budidaya jiwa mulia. Saya rasa namanya berarti menumbuhkan jiwa mulia. Mutianyang memberi Anda pedang ini untuk membantu Anda mempelajari sutra pikiran damai dan berjalan di jalan jiwa mulia. Dia tidak ingin Anda meminjam kekuatan untuk melakukan kejahatan. Karena kamu tersesat, aku mematahkan pedang ini hari ini, dan sebenarnya, aku telah membantumu. Ding Hao tersenyum dan berkata dengan serius, 9 sekte di Provinsi Salju adalah landasan perjuangan suku manusia kita melawan iblis. Semua murid dari 9 sekte harus menganggap ini sebagai keyakinan mereka pada seni bela diri. Sebagai murid dari sekte manusia terbesar di Provinsi Salju, penampilanmu sangat mengecewakan hari ini. Dengan kata-kata seperti itu, Ding Hao mengambil posisi moral tertinggi. Apa yang dia katakan sangat kuat dan membuat orang-orang di sekitarnya diam-diam mengangguk setuju. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan rasa hormat padanya. Benar, adik kecil. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya yang kuat dengan janggut panjang berwarna merah dan abu-abu berdebu mau tidak mau bersorak keras. Pria itu memiliki tinggi 2,3 meter, mengenakan gaun kasar, rambut merah panjang diikat di belakang kepala dengan tali rami, dan sepasang sandal jerami di bagian kaki telanjang. Otot-otot telanjang di lengan dan betisnya seperti besi tuang. Dia penuh dengan kekuatan ledakan dengan rasa yang kasar dan gila. Di punggungnya ada pedang merah besar yang hampir sepanjang dia. Berdiri dengan kepala dan bahunya di atas kerumunan, dia memiliki kekuatan yang menindas. Beberapa murid Akademi Tranquility segera menoleh ke arahnya dengan marah. Orang-orang yang berdiri di samping pria kuat berjanggut panjang itu buru-buru menjauh, menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal orang kasar ini, agar tidak dibenci oleh murid Akademi Tranquility dan membalas mereka nanti. Semua orang tahu betapa sombongnya Akademi Tranquility selama bertahun-tahun. Mereka berani mengkritik Tranquility Academy secara diam-diam, namun bukan berarti mereka berani berdiri dan mengejeknya dengan keras. Gadis berambut perak itu dengan kejam menatap pria kuat itu, mengingat penampilan pria itu, dan dia mencibir Ding Hao, "Bah, apa kamu? Kamu bertindak sebagai orang yang lebih tua, apakah kamu pantas mengajariku bagaimana berperilaku seperti seorang guru di sekte? Saya mematahkan pedang budidaya roh mulia saya, dan ini diberikan kepada saya secara pribadi oleh paman bela diri saya, Mutianyang. Untuk masalah ini, tidak akan mudah diselesaikan, nak. Mari kita tunggu dan lihat, Akademi Tranquility tidak akan menyisihkan Anda." Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang yang hadir memandang Ding Hao, dan segera mereka menunjukkan simpati yang besar kepada Ding Hao. Saat ini, jika ada orang di Provinsi Salju yang terlibat dengan Mutianyang, sang ajaib, itu berarti mereka akan mendapat masalah besar. Gadis ini sangat keras kepala. Ding Hao menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki pikiran untuk terlibat dengannya lagi, jadi berbalik dan pergi. Sebuah suara dingin terdengar di telinga semua orang, "Baiklah, karena kalian para murid Akademi Tranquility tidak ingin membiarkanku, biarkan Mutianyang datang kepadaku." Meong. Kucing kecil yang lucu di bahu Ding Hao, dengan ekspresi menghina yang sangat dipersonifikasikan, melihat ke belakang dengan bangga dan menawan, menangis pada beberapa murid Akademi Tranquility dengan nada menggoda.
Sepasang pria lucu. Nada yang besar sekali. Kamu gila, apa yang kamu lakukan? Kamu berani memanggil nama paman bela dirimu. Beraninya kamu meminta paman bela dirimu untuk datang kepadamu secara pribadi. Beberapa murid Akademi Tranquility sangat marah. Lilan menggelengkan kepalanya karena kasihan. Akademi Tranquility saat ini bukan lagi bekas akademi yang tidak dapat rusak dengan pembelajaran, yang dikhususkan untuk suku manusia. Sebaliknya, mereka telah menjadi kelompok kekuasaan yang ambisius dan sombong. Namun, para murid di Akademi Ketenangan memang manja dan menjadi sombong. Anda terus mengatakan bahwa Mu Tianyang, yang meminjam kekuatan untuk melakukan kejahatan, mungkin menakuti orang lain, tetapi Anda tidak dapat menakuti orang aneh di depan Anda ini. Karena, dia telah membuat pertarungan dengan orang yang disayangi Tuhanmu, paman bela dirimu, dalam waktu sekitar 3 tahun. 3 tahun kemudian, di Frozen Peak, Lilan tiba-tiba merasa bahwa dia menantikan pertandingan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah beberapa langkah, Lilan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik dan menatap gadis berambut perak itu, mengedipkan mata padanya dan mengolok-oloknya. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa namanya Ding Hao. Ding Hao, gadis berambut perak itu secara naluriah membuka mulutnya dan berkata, apa itu Ding Hao? Aku belum pernah mendengarnya, tapi saat berikutnya, kilatan petir melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba terdiam. Ding Hao, nama ini sangat familiar. Apakah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang telah membuat pertarungan dengan paman bela dirimu 3 tahun kemudian? Pria itu membuat hampir semua prajurit di Provinsi Salju mengetahui namanya karena ini, dan bukan. Melihat ke belakang Ding Hao, anehnya gadis berambut perak itu tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya, sebenarnya ada sedikit ketakutan. Orang gila yang berani membunuh Mu Tianfeng serta membunuh ayam, monster yang berani menantang marsial pamanmu, bahkan jika dia mendekati kematian, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pria itu bukanlah orang yang tepat untuk dia tantang, tapi, setelah 3 tahun, tidak peduli siapa kamu pasti akan dipotong menjadi daging cincang oleh paman bela dirimu. Pastinya, murid lain dari Akademi Tranquility juga merasakan ledakan rasa malu, dan mereka memiliki ledakan teror dalam pikiran mereka. Hari ini, kita seharusnya tidak mengikuti gadis ini untuk menantang orang-orang di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tanpa diduga kami benar-benar bertemu dengan Ding Hao yang gila ini. Dialah orang yang berani membunuh Mu Tianfeng. Jika dia menjadi gila dan membunuh beberapa murid dari akademi kita, dan mungkin kita tidak akan menemukan tempat untuk menceritakan kepahitan kita. Dan saat melihat para pejuang pengembara dan penggarap nakal juga berteriak. Ternyata orang tersebut adalah Ding Hao. Murid dari 9 sekte lainnya yang berdiri di tengah kerumunan semuanya menunjukkan ekspresi yang menakjubkan satu persatu. Ding Hao, nama terkenal yang dibicarakan oleh seluruh kalangan seni bela diri di Provinsi Salju dalam beberapa hari terakhir, mewakili seorang pria gila, yang sebenarnya adalah remaja yang hangat dan sederhana. Sayang sekali, pemuda ini pantas disebut sebagai jenius, tetapi dibandingkan dengan Mu Tianyang. 3 tahun kemudian, jenius dari Sekte Pencari Ilmu Pedang akan kehilangan nyawanya di puncak beku sebelum dia bisa tumbuh dewasa. Ding Hao kembali ke kamp di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Sekte Pencari Ilmu Pedang adalah sekte terbesar kedua di Provinsi Salju dengan status tinggi. Tentu saja, ia mendapat tempat perkemahan yang sangat luas dan nyaman. Baru kemudian Ding Hao mengetahui bahwa lelaki tua berjanggut merah dan rambut merah itu adalah penguasa kota Bunga Chaoyang, kota pemukiman manusia terbesar di Provinsi Salju. Namanya Qi Jingcheng. Dia memiliki status tertentu di seluruh Provinsi Salju. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang tinggi, dan dia adalah orang kedua setelah pemimpin 9 sekte, dan berada di peringkat 15 besar dalam daftar langit di Provinsi Salju yang dirilis oleh Akademi Desain Ilahi. Yang paling penting adalah orang ini sangat adil dan jujur. Dia baik hati dan murah hati, dan memiliki reputasi yang sangat baik di dunia seni bela diri di Provinsi Salju. Sebelumnya, Akademi Tranquility dan 9 sekte lainnya pada dasarnya menyapu sebagian besar harta karun di reruntuhan, meninggalkan sebagian kecil relik yang nilainya kecil, yang tersisa untuk dibagi di antara para pejuang yang menganggur, sekte kecil, dan berbagai pemukiman manusia di Provinsi Salju. Untuk menghindari terjadinya pembunuhan massal dan perampokan,
9 sekte bersama-sama menyelenggarakan pertemuan akbar pembangunan kedua tentang situs tersebut. Untuk menunjukkan keadilan, 9 sekte tidak tampil sebagai penyelenggara, tetapi mereka mengundang gubernur kota-kota Bunga Chaoyang, Qi Jingcheng untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Qi Jingcheng, dengan reputasi terhormat, kekuatan tinggi, dan prestise, tentu saja merupakan kandidat yang paling cocok. Sebelum sekte pencari ilmu pedang tiba di reruntuhan, sekte lain dan pejuang pengembara serta pembudidaya nakal dari berbagai pemukiman manusia di Provinsi Salju pada dasarnya telah tiba. Menurut rencana yang disepakati oleh 9 sekte sebelumnya, orang akan memasuki situs sekte kuno ini untuk mulai menjelajahinya keesokan harinya. Ketika Ding Hao dan yang lainnya kembali, Liu Suifeng, pria sinis dan lainnya dari manajemen tingkat tinggi di sekte pencari ilmu pedang tidak bertanya tentang hasil pertandingan, juga tidak menghukum siapapun atau menyelidiki masalah tersebut, seolah-olah tidak ada apa-apa telah terjadi. Tenda Kam telah didirikan, dan 3 murid Akademi Timur yang berkemeja hijau ditugaskan ke tenda yang sama. Namun Lilan yang memiliki sedikit kebersihan jelas tidak ingin bersarang di tenda kecil bersama orang lain. Dia memiliki identitas misterius dan sangat menonjol. Dia membuat persiapan awal untuk tenda kecil yang cantik dan nyaman di samping tenda Akademi Timur yang mengenakan kaos hijau, jadi dia pergi beristirahat lebih awal. Namun, murid lain dari Akademi Kaos Hijau Timur, Lu Pengfei, telah menyinggung Ding Hao secara terbuka. Saat ini, dia tidak berani menghadapi Ding Hao sendirian. Dia tidak tahu kemana dia pergi dan tidak pernah muncul di tenda dari awal sampai akhir. Ding Hao tinggal sendirian di tenda besar dengan gembira. Kucing kecil yang lucu itu sepertinya telah menunjukkan terlalu banyak kecantikan sebelumnya, jadi dia merasa sedikit lelah dan berguling-guling hingga tertidur begitu dia masuk ke dalam tenda. Ding Hao memejamkan mata dan menyegarkan pikirannya, dan dia memanfaatkan waktu untuk melakukan kultivasinya dengan menghangatkan ki di dantian bawahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu berlalu, Ding Hao akhirnya membuka matanya perlahan. Ding Hao merasa sedikit lapar dan siap mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi ketika dia membuka tirai tenda dan keluar dari tenda, dia tiba-tiba terkejut. Tanpa diduga, turun salju lebat, dan tanah tertutup salju setebal setengah inci. Ke depan, lereng bukit dengan dedaunan kuning layu seluruhnya tertutup salju murni, pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan juga seputih salju. Seluruh dunia terbungkus pakaian perak, dan itu sangat indah, seperti mimpi. Apakah salju pertama di Provinsi Salju akhirnya tiba? Ding Hao berdiri di gerbang tenda, menghirup udara dingin, dan samar-samar merasa bersemangat di dalam hatinya. Menurut legenda, musim dingin di Provinsi Salju panjang dan dingin, dan kemudian seluruh bumi akan tertutup es dan salju, berubah menjadi dunia es dan salju, yang pastinya menarik bagi pria yang jarang melihat salju di rumahnya, kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Ding Hao berbalik dan menemukan Lilan yang mengenakan mantel bulu cian. Ekspedisi ke lokasi tersebut akan dimulai besok pagi. Ini adalah peta lokasi tersebut dan hal-hal yang harus diperhatikan seperti yang diperintahkan oleh paman bela diri Liu Suifeng. Lilan menyerahkan pamflet kepada Ding Hao dan berkata, "Saya melihat Anda berlatih seni bela diri sebelumnya, jadi saya tidak mengganggu Anda." Ding Hao mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Dia menambahkan, "Dengan hari yang indah dan pemandangan yang indah, aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Hei, Xiaolan, apakah kamu ingin bergabung denganku?" Sudut mulut Lilan bergerak-gerak dan berkata tanpa daya, "Sudah kubilang, jika kamu memanggilku seperti itu lagi, aku akan merobek mulutmu." Ding Hao tertawa, "Yah, itu hanya sebuah nama. Kamu juga bisa memanggilku Xiao Ding, atau Xiao Hao. Aku tidak peduli. Haha, lagi pula, sudah berapa kali kamu mengancamku? Mulutku masih baik-baik saja. Ayo pergi, Xiaolan. Membosankan tinggal di tenda, lebih baik menonton salju bersama." Lilan mengikutinya sambil mengertakkan gigi. Dua pemuda, berjalan di salju, mengobrol tanpa topik tetap. Menghindari daerah yang lebih banyak dilalui, mereka tiba di sungai dengan tergesa-gesa. Sungai itu sangat jernih, dan kerikil putih menutupi dasarnya, berkilauan. Kepingan salju tembus pandang jatuh ke permukaan air dan langsung mencair. Ding Hao sedang bersemangat. Sambil menyenandungkan sebuah lagu, ia memungut beberapa batu kecil di sungai dengan terampil dan menumpuknya menjadi bentuk kompor, dan ia juga mengumpulkan beberapa dahan kering. Hanya dengan satu tembakan,
sedikit api ajaib jatuh ke tumpukan kayu bakar dari ujung jari Ding Hao, pecah hingga terbakar. Dengan semburan cahaya, dua wajah terpantul seperti berkedip-kedip. Lilan melemparkan mantel bulunya ke salju dan duduk diam di dekat api unggun. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia telanjang, dia tidak akan mengkhawatirkan suhu seperti itu. Namun, tanpa sadar dia mengulurkan tangannya ke api dan garis wajahnya melembut. Ding Hao berlari ke sungai, mengambil beberapa ikan besar yang gemuk, dengan riang berlari kembali, dengan terampil mencuci dan mengupasnya, menaruhnya di dahan, dan memanggangnya dengan hati-hati. Meong, 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 meong. Kucing kecil yang lucu itu datang mengikuti bau ikan. Dia selalu bangga dan cerewet melompat-lompat di salju. Saat melihat ikan yang dimasak Ding Hao, ia langsung melancarkan serangan harimau dan mencoba menggigitnya dengan mulut terbuka. Ayo, ayo, mainkan selagi belum matang. Dengan melambaikan tangannya, Ding Hao menangkis kucing sombong, mungil dan serakah itu. Mengeong, mengeong. Kucing kecil itu sangat marah, melompat dan meraih lengan Ding Hao dan langsung gantung diri di atasnya. Namun makhluk kecil ini juga sangat protektif. Dia tidak benar-benar menggigit. Dia hanya menggantungkan giginya di pakaian Ding Hao dan tidak menggigit dagingnya. Jika tidak, bahkan Ding Hao telah mencapai kondisi tubuh emas tingkat kelima dengan darah sejati dengan berlatih 9 tingkat pembentukan tubuh emas dengan es dan api. Kucing kecil yang lucu itu bisa menghancurkan kristal hitam menjadi beberapa bagian. Daging Ding Hao tidak berarti apa-apa baginya. Ah, sial, aku menyerah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Akan terasa lebih enak jika dimasak. Ding Hao mencoba membuang kucing itu beberapa kali, tetapi gagal, jadi dia harus mengakui bahwa kucing itu menang. Anak kucing ini dengan getir mengendurkan mulutnya, mungkin dia pusing karena dilempar oleh Ding Hao. Seperti sedang mabuk, dia terhuyung beberapa langkah, terbangun, lalu terpeleset dan bermain di salju. Bagaikan keledai malas yang berguling-guling, seluruh tubuhnya tertutup salju, sambil berteriak penuh semangat. Hal kecil ini dimainkan untuk sementara waktu. Dia melompat ke pelukan Lilan dengan nyaman seolah-olah mereka akrab satu sama lain, berjongkok di pangkuan Lilan, dan tertidur sambil mendengkur. Dan Lilan jarang membuang kucing kecil yang lucu itu karena kebersihannya. Sebaliknya, dia menggelitik anak kecil itu sambil tersenyum. Kucing yang nyaman itu membalikkan badan dan menyalakan perut kecilnya yang hangat, mengeong dan meminta Lilan menggelitiknya. Ding Hao tersenyum, dan dia tidak menyangka bahwa kucing itu dan Lilan dengan kebanggaan yang sama bisa rukun bahkan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Segera, udara dipenuhi aroma segar yang menarik. Saya tidak pernah mengira Anda memiliki keterampilan ini. Lilan dengan tulus memuji. Kucing kecil yang lucu itu telah lama melompat dari pelukan Lilan, mengeong di sekitar api, menatap ikan bakar di dahan, dan meneteskan air liur ke seluruh tanah. Jika bukan karena teriakan Ding Hao, mungkin kucing kecil itu akan melompati dan merampok ikan tersebut. Ding Hao tersenyum dan perlahan membalik ikan bakarnya, berkata, tidak mungkin. Saya lahir di daerah kumuh dan sudah lama tidak memiliki orang tua. Saya hanya memiliki seorang adik perempuan. Jika saya tidak bisa memasak oleh sendiri, saya akan mati kelaparan. Ini yang disebut anak-anak miskin yang bertanggung jawab sejak dini. Haha, Lilan berkata dengan sedikit iri, mungkin itu juga semacam pengalaman hidup. Tidak ada yang peduli padamu dan kamu bebas. Tidak seperti aku, sejak aku lahir, aku ditakdirkan untuk hidup tidak hanya untuk diriku sendiri. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengganti topik pembicaraan sambil tersenyum, berkata, ngomong-ngomong, kamu masih punya adik perempuan. Di mana dia sekarang? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Menurut beberapa informasi yang didapatnya sebelumnya, Ding Hao sepertinya tidak pernah menyebutkan bahwa dirinya memiliki seorang adik perempuan. Tanda pagar volume 5 Reruntuhan Zaman Purbakala. Ding Hao tampak murung dan menggelengkan kepalanya, berkata, KR merindukannya bertahun-tahun yang lalu. Pemasukan jiwa dan pikiran yang menyeluruh telah memungkinkan Ding Hao mewarisi semua perasaan pendahulunya. Hubungan darah dengan saudara perempuannya tidak melemah tetapi menjadi semakin kuat. Ah, kata Lilan meminta maaf, saya tidak tahu. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata, kemanapun KR pergi, aku pasti akan menemukannya. Dia berkata dengan tegas, ternyata nama adikmu adalah Ding KR.
Nama yang bagus. Menurutku dia pasti sangat baik dan cantik, bukan? Angin dingin bertiup dan mengacak-acak rambut panjang Lilan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengumpulkan rambut panjangnya, bertindak secara alami. Namun Ding Hao tercengang. Dia tersenyum dan menyerahkan ikan gemuk panggang itu, sambil berkata, "Hei, Xiaolan, jika bukan jakunmu dan kamu tidak memiliki dada wanita, menurutku kamu adalah seorang wanita." Lilan tampak sedikit terkejut tetapi ternyata tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya berharap saya menjadi seorang wanita, dan saya tidak harus menanggung terlalu banyak beban dalam hidup saya." Ia kemudian dengan lembut menggigit ikan bakar tersebut, merasakan bibir dan giginya harum serta bagian bawah lidah mengeluarkan air liur. Dia dengan tulus memuji, "Wow, rasanya enak sekali." Ding Hao tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Tentu saja." Kucing lucu itu segera menangis, dan dia menggunakan kepala kecilnya untuk menggosok betis Ding Hao, sangat menggemaskan, dan dia meneteskan air liur. Ding Hao buru-buru memberi kucing kecil itu ikan bakar. Meong, kucing itu melompat dan menjilat pipi Ding Hao dengan penuh kasih sayang. Baru setelah itu dia memakan bagiannya sendiri dengan puas. Anak kecil yang menarik. Lilan memandang kucing itu dengan senyum lembut di wajahnya. Kedua pria itu mengobrol sambil makan. Tanpa disadari, mereka menjadi lebih dekat. Ding Hao berjongkok dan merasa tidak nyaman, jadi dia pindah dan duduk di atas mantel bulu Lilan. Lilan mengerutkan kening, menyingkir dan akhirnya menyetujui perilaku Ding Hao. Ding Hao berkata sambil tersenyum, "Saya tahu Anda menyukai kebersihan, tapi jangan khawatir, saya sangat bersih. Anda dapat memeriksa saya." Lilan mendengus dan menendang Ding Hao dan memakan ikan panggang itu tanpa suara sebelum berbicara. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, kita harus berhati-hati dalam ujian peninggalan besok. Setelah masuk, kita harus mengikuti para guru dan paman bela diri dengan cermat. Di luar, para pejuang pengembara dan penggarap nakal tidak berani menyerang murid-murid kita dari 9 sekte, tetapi mereka akan menyerang kita di dalam relik. Orang-orang ini adalah penjahat dan kekurangan sumber daya budidaya. Mereka bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan manualnya. Dalam hal itu, mengapa 9 sekte masih mengirim murid nominal ke sini dan mengizinkan orang-orang non-sekte menjelajahi reruntuhan? Apakah mereka ingin murid-murid luar biasa ini mati di sini?" Ding Hao sedikit mengernyit. Agar tidak memancing kemarahan publik, 9 sekte harus mengizinkan para pejuang pengembara dan pembudidaya nakal itu datang ke sini. Lagi pula, orang-orang ini cukup kuat di provinsi salju. Selain itu, ular memiliki kelebihan, dan tikus memiliki kelebihan. Di antaranya orang-orang ini, ada juga beberapa orang aneh yang mungkin bukan pejuang yang baik, tetapi mereka pandai menjelajahi reruntuhan. 9 sekte ingin mereka menjelajahi daerah peninggalan ini secara menyeluruh. Sebenarnya, mereka masih dianggap sebagai umpan meriam. Jika ada harta hilang yang ditemukan oleh mereka, 9 sekte akan membelinya dengan harga tinggi. Jika pria dan wanita ini tidak menjualnya, 9 sekte akan mencurinya secara diam-diam. Lilan berkata pelan, namun, Ding Hao merasa menyeramkan. Dia tiba-tiba menyadari betapa kejamnya dunia ini. Prajurit pengembara dan kultivator nakal ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu apa yang dipikirkan 9 sekte. Namun, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mengambil risiko. Ini adalah peluang. Lilan berhenti dan melanjutkan, dan sekte mengirim murid-murid mereka yang luar biasa ke sini untuk berolahraga. Semakin baik para murid, semakin banyak latihan yang mereka butuhkan. Tak satu pun sekte berharap penerus mereka yang telah menghabiskan banyak energi untuk mengolahnya adalah bunga di rumah kaca dan dapat tidak tahan angin dan hujan. Tentu saja keselamatan kita juga akan terjamin. Itu sebabnya ada 5 murid generasi ketiga di sini bersama kita. Analisis Lilan sangat teliti. Ketika Ding Hao mendengar ini, dia mengangguk. Memang benar, itulah cara sekte pencari ilmu pedang melatih murid-muridnya. Area peninggalan yang akan kita masuki besok memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Sebuah sekte super besar terletak di sini, tapi entah bagaimana, sekte ini dihancurkan, dan sumber dayanya dipertahankan di bawah perlindungan larangannya. Sementara, setelah jangka waktu yang lama, setengah dari sekte itu telah terkubur di bawah tanah dan dibagi menjadi 3 lapisan. Pamflet yang diberikan sekte kepada kami telah menandai semua mekanisme dan medan di dalamnya.
Sekitar 80% hingga 90% harta karun akan dibagi oleh 9 sekte. Akademi Tranquility dan Mutianyang akan mendapatkan mayoritas. Mungkin beberapa ruang harta karun belum ditemukan. Jika seseorang beruntung, mereka akan mendapatkan harta karun di dalamnya. Angin bertiup kencang dan salju lebat. Lilan perlahan memakan ikan gemuk, dan pada dasarnya menyelesaikan apa yang dia katakan. Dia kemudian berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ding Hao lalu pergi. Halo, Lan, mantel bulumu. Ding Hao berteriak, ini milikmu sekarang. Lilan melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Segera, Lilan menghilang di salju. Betapa murah hati kamu, Ding Hao bergumam. Meskipun Ding Hao tidak mengetahui identitas asli Lilan, dia memberikan bulu superior yang dibuat oleh Jenderal Iblis Rubah Qian kepadanya, yang berarti keluarganya lebih kaya daripada Wang Xiaoqi. Selain itu, Lilan selalu bisa mengetahui banyak berita dari sekte pencari ilmu pedang tingkat tinggi sebelumnya. Ding Hao berspekulasi bahwa Lilan pasti memiliki hubungan yang baik dengan inti dari sekte pencari ilmu pedang. Tak lama kemudian, angin utara bertiup dan mulai menderu. Salju semakin lebat, mengaburkan garis pandang. Salju pertama yang ditemui Ding Hao di Provinsi Salju akan berlangsung selama beberapa hari beberapa malam dari sekarang. Musim dingin telah tiba. Musim paling kejam di Provinsi Salju telah tiba. Selama musim dingin yang panjang, kondisi cuaca menjadi buruk, tumbuh-tumbuhan layu dan sungai membeku. Lebih banyak perselisihan akan terjadi antara suku iblis dan suku manusia karena kekurangan makanan. Perang skala kecil adalah hal biasa. Menurut aturan sebelumnya, 9 sekte akan segera mengirimkan tuannya ke kota tempat tinggal suku manusia untuk menghindari pembantaian oleh suku iblis. Ding Hao di kehidupan sebelumnya belum pernah melihat hujan salju sebesar ini, jadi dia sekarang merasa sangat bersemangat. Dia tertawa dan meregangkan tubuhnya. Dia berbaring di atas bulu yang lebar dan mengeluarkan sebotol anggur dari cincin penyimpanannya. Dia meminum anggur dan merasa cukup nyaman. Orang-orang menertawakan saya karena terlalu gila, tetapi saya menertawakan orang-orang karena terlalu konyol. Saat Ding Hao memikirkan pertempuran dengan Mutianyang 3 tahun kemudian dan memikirkan cara mereka memandangnya sebagai orang mati kemarin, alih-alih depresi, Ding Hao malah merasakan kegembiraan. 3 tahun kemudian, dia akan sangat mengejutkan semua orang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari belakang. Hei, anggurnya harum sekali. Sebuah suara kasar terdengar. Ada senyuman di wajah Ding Hao. Dia tidak berbalik dan hanya melemparkan botol wine di tangannya ke belakang. Dia sudah mengenali siapa orang itu berdasarkan suaranya. Haha, terima kasih. Pria di belakangnya menangkap botol itu, meneguknya. Saat ini tanah sedikit bergetar dan sesosok tubuh besar muncul di samping Ding Hao dan menyerahkan botol itu kepadanya. Dia merasa malu dan berkata, saudara Ding, maaf, botolnya terlalu kecil. Saya mengetuknya kembali. Pembicaranya adalah pria kuat raksasa berambut merah yang bersorak keras untuk Ding Hao di tengah kerumunan pada siang hari ini. Dia masih membawa pedang panjang besar dengan gagang merah menyala, yang beratnya setidaknya 250 kg. Dia adalah tipikal pria yang belak-belakan. Hari ini, dia adalah satu-satunya orang yang berani mengambil risiko menyinggung murid-murid Akademi Tranquility dan mendukungnya, yang membuktikan bahwa pria ini layak untuk diajak berteman. Tidak apa-apa. Ding Hao berkata sambil tersenyum. Dia membuka tangannya dan sebotol anggur muncul secara ajaib. Dia dengan santai melemparkannya ke pria kuat berambut merah itu. Sebelum Ding Hao meninggalkan sekte, dia membeli banyak anggur berkualitas, yang disebut anggur api merah di pasar. Red Flame Wine adalah anggur obat yang terkenal, yang rasanya lembut. Fungsinya yang terpenting adalah dapat menyehatkan tubuh. Itu adalah salah satu sumber daya budidaya tambahan yang diperlukan bagi banyak pembudidaya yang mempraktikkan mantra tubuh emas. Apa yang dipraktikkan Ding Hao adalah 9 tingkat pembentukan tubuh emas dengan es dan api, jadi dia membeli beberapa. Sebotol anggur api merah berharga lebih dari 1000 koin emas, dan itu cukup mewah. Pria kuat itu jelas seorang pecandu anggur. Dia menangkap botol itu, membuka tutupnya dan mengendusnya. Dia langsung mabuk dan tampak seperti mengeluarkan air liur. Namun, dia akhirnya menutup tutupnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku adalah orang asing. Aku sudah meminum anggurmu. Aku tidak bisa meminumnya lagi. Anggur ini mungkin mahal.
Aku tidak akan mampu membelinya meskipun aku menjual diriku sendiri. Ding Hao tidak mengambilnya kembali. Dia tertawa lalu berkata, yang penting kita bertemu, bukan kita mengenal satu sama lain. Tepuk tanganmu hari ini setara dengan sebotol anggur. Tapi, orang kuat itu masih ragu-ragu. Ding Hao mengerutkan kening dan berkata, saya pikir Anda adalah pria yang jujur, tetapi Anda sangat cerewet seperti wanita. Anda seperti seorang wanita. Itu benar-benar mengecewakan saya. Itu hanya sebotol anggur. Ini milik saya. Jangan khawatir terlalu banyak. Apa menurutmu aku akan meracunimu dengan obat-obatan? Kata-kata Ding Hao terdengar sangat murah hati dan ramah. Ding Hao mendorongnya untuk bertindak. Sejak Ding Hao datang ke dunia ini, yang dia temui adalah mereka yang tinggal di daerah kumuh dan saudara laki-lakinya dari majikan yang sama. Sekarang setelah dia bertemu dengan seorang pria yang bisa rukun, dia berencana untuk berteman dengannya. Pria kuat berambut merah ini adalah pria yang kejam. Bersemangat oleh Ding Hao, dia berhenti ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum lebar, baiklah, Saudara Ding, Anda sangat ramah, maka saya tidak akan menolak undangan Anda. Dia kemudian mengambil sebotol anggur itu dan meminumnya. Setelah minum, dia tertawa terbahak-bahak, dengan raungan yang keras, memasukkan pedang. Panjangnya yang besar ke tanah, melepas kain bagian atas tubuhnya yang tidak melapisi otot-ototnya yang kuat, yang sepertinya diukir satu persatu dengan pisau. Dia langsung berbalik dan melompat ke sungai yang jernih. Semprotannya berkibar. Dia berenang dengan cepat dan segera menangkap 7 ikan putih sepanjang 1 meter, membawanya ke darat. Pria yang kuat, Ding Hao tidak bisa tidak mengaguminya. Pria berambut merah itu tingginya sekitar 2,4 meter, seperti dewa roh raksasa. Di malam yang dingin dan bersalju ini, dia telanjang sampai ke pinggang. Tetesan air mengalir ke kulitnya yang berwarna perunggu. Ada kabut putih di sekujur tubuhnya. Dia membawa ikan putih raksasa mirip monster di tangannya. Dari kejauhan, dia tampak luar biasa. Sepertinya dia memiliki kekuatan magis. Haha, pancinglah anggurmu, dan aku mengajakmu makan ikan. Orang kuat itu tertawa dan melemparkan ikan putih itu ke atas batu halus, mengeluarkan pisau perak. Dia terampil dan segera mencuci ketujuh ikan putih itu. Dia menaburkan beberapa bumbu dan memakainya dengan tongkat kayu dan memanggangnya di atas api. Ding Hao mengambil 2 botol anggur api merah lagi dan melemparkan 1 botol ke orang kuat itu. Dia mengambil 1 lagi dan meminumnya sambil tersenyum. Meong, kucing lucu itu meregangkan tubuhnya, menatap lelaki kuat itu dengan pandangan meremehkan, dan meringkuk di dalam mantel bulu, tertidur dengan nyaman. Keterampilan memasak orang kuat itu jelas kalah dengan Ding Hao. Kucing kecil ini tidak menyangka sama sekali. Tak lama kemudian, 2 ikan besar dipanggang. Raksasa itu menyerahkan 1 kepada Ding Hao. Ding Hao mengambilnya dan mulai makan perlahan. Pria besar itu merasa nyaman dan kemudian mulai memakan ikan lain seperti serigala dan harimau. Ketika Ding Hao memakan setengah dari ikannya, dia mendongak dan melihat ada 5 tulang ikan yang lengkap dan bersih di depan orang kuat itu. Dia sudah memakan semua sisa ikan, dan dia masih terlihat belum puas. Saya memiliki nafsu makan yang baik. Merasakan tatapan terkejut Ding Hao, pria besar itu tersenyum dan menjelaskan. Ding Hao senang dia telah bertemu orang luar biasa lainnya. Dunia sungguh menakjubkan. Namaku Guonu. Orang kuat itu berdiri dan menggerakkan tubuhnya, berkata, saya dari desa lembah, dan saya satu-satunya prajurit penjaga di sana. Saya tahu nama Anda Ding Hao. Anda sangat berani menantang Mutianyang. Wah, anggurmu sangat kuat dan seluruh tubuhku terasa panas. Wus, aku harus berolahraga. Segera, dia mengeluarkan pedang panjang besarnya yang tertancap di tanah. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, dan pedang berat di tangannya seringan sedotan. Ding Hao tersenyum. Setelah dia meminum 3 botol Red Flame Wine, tubuhnya telah mengumpulkan banyak kekuatan obat. Dia harus berolahraga untuk mengubah potensi menjadi kekuatannya sendiri. Dia dengan cermat mengamati kekuatan dan pergerakan pria kuat ini. Guonu telah menerobos alam murid bela diri dan berada di alam prajurit bela diri dengan 1 bukaan. Tingkat budidayanya sekitar 5 alam kecil lebih tinggi dari Ding Hao. Manusia harus dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Dia sekarang memiliki setidaknya 2.000 atau 2.500 kg kekuatan fisik, karena dia dapat dengan mudah mengayunkan pedang panjang berwarna merah raksasa yang seberat 250 kg ini.
Gerakannya jelas diciptakan sendiri karena tidak profesional sama sekali. Di mata Ding Hao, tapi itu penuh dengan kekurangan, tapi itu cukup untuk menghadapi iblis yang berada di bawah wilayah tentara iblis. Ini adalah cacat bawaan dari prajurit pengembara. Kebanyakan dari mereka tidak mendapat pengajaran seni bela diri dari sekte. Mereka tidak memiliki metode penanaman mental ki dan keterampilan sihir tingkat lanjut. Mereka hanya bisa mengandalkan pemahaman mereka selama pertempuran yang sangat berbahaya dengan iblis untuk meningkatkan keterampilan mereka. Oleh karena itu, kemajuannya terbatas dan mereka tidak dapat memperoleh bantuan dari gerakannya. Tiba-tiba, Ding Hao berpikir, tubuhmu adalah pusatnya. Menurut aliran ki, kamu harus memanfaatkan momentumnya, mengarahkan ki melalui perutmu dan mengalir menuju anggota tubuhmu. Kemudian kamu harus membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Cara menggunakan senjatamu, getarkan ki Anda dan biarkan mengalir 3 lingkaran di yin kecil tangan Anda. Yang positif, gunakan pedang Anda sebagai pusatnya. Anda harus berjalan berkeliling dengan langkah-langkah bintang 7 biduk. Jika Anda dalam bahaya, metode untuk menggunakan Anda senjata, stabilkan ki Anda dan biarkan mengalir 3 lingkaran di tangan minor yang negatif. Ding Hao perlahan mengucapkan mantra misterius. Pria kuat berambut merah yang mengayunkan pedangnya terkejut. Dia tiba-tiba memahami masalah yang tidak dia pahami sebelumnya, dan gerakan pedangnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia berlatih sesuai dengan metode yang Ding Hao katakan kepadanya, dia hanya merasa seluruh tubuhnya nyaman, dan kelemahan teknik pedangnya menghilang. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, Ki telah lama terdiam dan dia berpikir bahwa dia tidak dapat meningkatkan kultivasinya. Ki mulai bergejolak dan mulai mempengaruhi bukaan kedua dari meridian kedua, Hens Minor Yang. Dengan kekuatan obat dalam anggur dan kata-kata Ding Hao, Guonu bergerak semakin cepat. Dia berubah menjadi lampu merah yang bergerak, menggulung salju di tanah. Beberapa waktu kemudian, Guonu merasakan guncangan besar bergemuruh di tubuhnya. Bukaan kedua dari meridian kedua Hens Minor yang dibuka. Kultivasinya yang telah terjebak dalam kemacetan selama lebih dari 2 tahun tiba-tiba membuat terobosan dan memasuki alam prajurit bela diri dengan 2 lubang. Hahaha, aku sangat bersemangat. Guonu berhenti dan bersandar pada pedangnya. Dia tertawa dan berkata, terima kasih kepada saudara Ding karena telah memberitahu saya metode pengembangan mental. Saya akhirnya berhasil menerobos. Haha, aduh. Saudara Ding, di mana kamu? Beberapa waktu yang lalu, anak laki-laki seperti batu giok dan kucing lucunya tertinggal di salju. Di tepi api unggun yang telah padam oleh salju, ada sederet kata miring. Saudara Guo, takdirlah yang membuat kita saling mengenal, berhati-hatilah. Jelas sekali, mereka ditinggalkan oleh Ding Hao sebelum dia pergi. Guonu tertegun sejenak dan kemudian ada ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa para murid dari 9 sekte itu sombong dan mendominasi, tetapi saudara Ding jelas berbeda dari mereka. Dia seperti seorang ahli yang terlepas dari debu. Dia mengajari saya metode penanaman mental, hari ini. Aku akan mengingatnya, sedikit bantuan akan membawa banyak manfaat. Setelah kembali ke tenda sekte pencari ilmu pedang, Ding Hao segera mulai berlatih. Setelah pemeliharaan beberapa hari ini, Ki es dan salju di dantian bawahnya menjadi berkilau dan penuh dengan dantiannya. 5 lubang pertama telah meletakkan dasar yang kokoh dan telah disempurnakan secara menyeluruh. Besok, mereka akan memasuki reruntuhan yang penuh bahaya untuk dijelajahi. Oleh karena itu, malam ini Ding Hao akan mencoba menerobos alam murid bela diri 6 lubang. Semakin kuat kekuatannya, semakin aman dia selama penjelajahan besok. Baru saja, di tepi sungai, apa yang diajarkan Ding Hao kepada Guonu adalah teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu. Keterampilan itu sebanding dengan kitab suci pencari pedang Taixuan, tetapi itu bukan milik sekte pencari ilmu pedang, jadi Ding Hao bisa mengajari orang lain sesuka hati. Guonu adalah pria cerdas dengan temperamen dan bakat yang baik. Satu-satunya kekurangannya adalah metode penanaman mental tingkat lanjut yang lengkap. Ding Hao selalu menjadi pemuda baik yang bersedia membantu orang lain, baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan sekarang. Alih-alih bersikap jahat, dia dengan murah hati mengajarkan metode itu kepada Guonu. Selain itu, Guonu adalah satu-satunya penjaga desa lembah, dan jika kekuatannya menjadi lebih kuat, desa kecilnya mungkin akan lebih aman di musim dingin yang panjang ini. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar tenda,
cahaya berangsur-angsur menjadi lebih terang. Suatu malam, Ding Hao telah menyempurnakan Qingling, bukaan ke-6 dari saluran tangan pertama Shaoyin. Bagi kebanyakan orang, setiap kali dia melintasi alam kecil, akan ada hambatan yang harus dipecahkan, bahkan jika dia telah mengkonsolidasikan fondasinya. Untuk menerobos kemacetan ini, bahkan para remaja berbakat pun perlu menghabiskan waktu beberapa hari. Namun, bagi Ding Hao, yang memiliki makhluk suci pedang dan pedang, selama dantain tengah dan dandian bawahnya saling menahan, tidak ada hambatan. Hanya butuh satu malam untuk mencapai level baru dengan lancar. Alam murid bela diri 6 lubang. Memasuki dunia ini, kekuatan Ding Hao telah meningkat pesat. Kecepatan putar Qi telah mencapai 60 putaran per detik. Selain itu, dia tidak takut dingin dan panas. Penyakit biasa tidak dapat mempengaruhinya, dan jika asal-usulnya tidak terluka parah, masa hidupnya akan diperpanjang hingga 80 tahun tanpa menderita penyakit apapun. Saat dia dengan lembut melompat dengan Qi-nya, dia bisa mencapai jarak 60 meter. Kecepatannya juga meningkat pesat, begitu pula kekuatan fisiknya yang tak tertandingi. Sekarang dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan manapun dari alam 6 lubang, dan bahkan mengalahkan beberapa lawan dari alam 7 lubang. Dia bahkan bisa bertarung melawan seniman bela diri 8 lubang. Di luar tenda terdengar berbagai macam teriakan. Kerumunan jelas mulai berkumpul. Ketika Ding Hao keluar, dia menemukan bahwa langit masih tertutup salju tebal, dan pemandangan mulai kabur sejauh 50 meter, sementara sejumlah besar prajurit pengembara dan pembudidaya nakal sudah bersenjata lengkap dan sibuk, bergegas menuju puncak, lereng bukit. Eksplorasi situs akan segera dimulai. Orang-orang dari 9 sekte menunjukkan kesabaran yang besar dan tidak memimpin untuk masuk. Sebaliknya, mereka menunggu umpan meriam lewat dengan lancar sebelum masuk perlahan, agar tidak menemui beberapa larangan dan kecelakaan yang tidak dipicu. Selain itu, medan di dalamnya telah dieksplorasi oleh 9 sekte dan mereka paling mengenalnya. Oleh karena itu, meski mereka bukan yang pertama menjadi pintu masuk, mereka tetap bisa meraih juara pertama. Mereka merapikan tenda dan menunggu di luar sekitar 1,5 jam, hampir semua prajurit pengembara dan penggarap nakal telah masuk, termasuk 6 orang dari 9 sekte. Liu Suifeng, penghancur satu pedang, dan Wang Juefeng, pria sinis, memerintahkan dan berjalan menuju pintu masuk situs bersama Ding Hao dan murid lain dari sekte pencari ilmu pedang. Salju dipenuhi jejak kaki yang menghilang ke dalam gua gelap di puncak lereng bukit. Pintu masuk gua ini adalah pintu masuk menuju reruntuhan zaman dahulu. Ding Hao merasakan perasaan aneh. Di tengah angin dan salju di seluruh langit, pintu masuk gua hitam, yang memanjang ke arah bawah tanah, seperti monster dengan mulut besar terbuka yang akan menelan semua orang yang memasukinya. Hati-hati, semuanya. Liu Suifeng berbalik dan berkata kepada para pemula. Cahaya perak menyinari seluruh tubuhnya dan menerangi gua hitam. Dia berjalan menuju ke dalaman ruang bawah tanah terlebih dahulu. Tubuhnya yang lurus dan bahunya yang tebal memberikan rasa aman kepada semua orang. Kerumunan itu mengikuti dari dekat ke dalam terowongan yang dalam. Saat mereka semakin dalam, cahayanya semakin redup. Ketika mereka menoleh ke belakang, pintu masuk telah menjadi titik putih terang. Terowongan itu tingginya sekitar 20 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Bentuknya kira-kira oval. Dindingnya seluruhnya terbuat dari batu keras berwarna hitam dan coklat. Tidak ada yang tahu apakah itu terowongan alami atau terowongan yang digali secara buatan, dan setelah invasi bertahun-tahun, keadaannya menjadi seperti ini. Semakin dalam mereka pergi, semakin sepoi-sepoi anginnya. Udara dingin yang dalam dan terpencil, seolah-olah berasal dari bawah tanah, menyelimuti semua orang. Liu Suifeng berjalan di depan orang banyak dengan nyala api lembut yang menyelimuti semua orang dan menghilangkan kegelapan dan dingin. Kecepatannya tidak cepat, sekitar 30 menit kemudian, bau darah menyengat datang dari depan. Semua orang merasa gugup, mereka tetap waspada dan mendekat. Kemudian mereka melihat 6 mayat tergeletak di tanah. Darah masih mengalir keluar dari lukanya, mengeluarkan kabut putih panas. Darah telah membentuk genangan di sepanjang jalan tekstur batuan. Agak menyedihkan, Ding Hao melirik dan menyadari bahwa mereka semua pastilah pejuang pengembara dari pakaian mereka. Wang Juefeng, pria yang sinis, berjongkok di samping mayat-mayat itu dan memandangi mereka sebentar. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua dibunuh oleh senjata tersembunyi dari sekte bintang jatuh. Baiklah, saya tidak tahu konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.
Mereka yang menggunakan senjata tersembunyi benar-benar kejam. Tidak ada yang selamat. Beberapa murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tampak pucat saat mereka melihat mayat-mayat itu. Beberapa saat yang lalu, mereka masih hidup, namun kini mereka terbaring di sini, bahkan jenazah mereka pun tidak bisa dikuburkan. Ini adalah dunia yang kejam dan dingin. Apakah ini nasib para seniman bela diri? Di tengah kerumunan, Li Muyun, kakak laki-laki tertua yang pendiam dari aliansi 7 terhormat, tiba-tiba menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk meniup api ki ungu bersuhu tinggi, membakar semua mayat agar tidak dimakan oleh hewan liar dan mengawetkannya, martabat sebagai pejuang. Kerumunan itu melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu banyak prajurit pengembara yang mati dan tubuh para penggarap nakal. Penyebab kematiannya berbeda-beda, tetapi semuanya dibunuh oleh manusia. Tampaknya larangan di pinggiran situs telah dilanggar, dan tidak ada serangan diam-diam dari iblis yang kuat. Namun, nyawa menghilang di gua darah yang dingin ini. Setiap kali Li Muyun membakar semua mayat dengan sabar. Semua murid nominal sengaja menyimpan kekuatan mereka, menghindari membuang-buang ki sedikit pun, jika menghadapi situasi berbahaya yang tiba-tiba, tetapi penampilan Li Muyun memenangkan kekaguman Ding Hao. Mereka berjalan dan berjalan. Tiba-tiba, ini dia. Di depan terdengar suara Liu Suifeng yang lembut dan tenang. Kerumunan itu mendongak dan mereka sangat terkejut. Beberapa dari mereka bahkan berseru lantang. Mereka akhirnya sampai di ujung gua yang gelap gulita ini. Itu adalah ruang bawah tanah yang sangat kosong seolah-olah mereka memasuki dunia gelap yang megah. Selain itu, yang paling mengejutkan mereka adalah di depan mata semua orang terdapat kota raksasa yang megah, seperti monster prasejarah yang bersembunyi di kegelapan. Itu ada di dunia gelap sepanjang waktu. Dalam cahaya nyala api perak yang menyinari Liu Suifeng, mereka dapat melihat bahwa tembok dengan ketinggian lebih dari 200 meter itu seperti gunung yang menghalangi bagian depannya. Dinding pirus itu berkilauan dengan api. Fosfor, ada bekas berbagai jenis senjata di dinding berbintik-bintik, yang membuat mereka merasakan dingin dan kejam. Di tengah tembok ada gerbang kota besar ini. Deretan crenellation di bagian atas tembok. Mereka seperti gigi gergaji monster. Di bawahnya ada gerbang kota dengan tinggi 100 meter dan lebar lebih dari 40 meter. Nafas ki sedingin es yang kuat memenuhi udara di atas kota besar ini. Ding Hao langsung menyadari bahwa ini adalah aura Mu Tianyang, anak ajaib. Dia telah menghadapi Mu Tianyang dan menyaksikan pertempuran antara Mu Tianyang dan putra mahkota Istana Dewa Iblis, jadi dia sangat akrab dengan ki dingin, yang sangat mirip dengan ki angin dan salju miliknya. Ding Hao berspekulasi bahwa nafas yang kuat ini seharusnya ditinggalkan ketika Mu Tianyang menggunakan keterampilan sihirnya untuk menerobos larangan kuno. Ding Hao mengikuti kerumunan itu bergerak maju. Semakin dekat ke tembok kota, semakin kuat guncangan dan keterkejutan di hati setiap orang. Kemegahan kota kuno ini jauh melampaui imajinasi. Kota ini penuh dengan gaya zaman kuno yang kasar dan mendominasi. Setelah bertahun-tahun di bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya, ia masih terlihat sangat kokoh dan kokoh. Pada jarak 500 meter dari tembok kota, terdapat parit yang sudah mengering. Dasar sungai itu memiliki kedalaman 100 meter dan lebar 300 meter. Seseorang dengan kekuatan besar memotong batu dan membuat dasar sungai. Potongannya sangat halus. Dengan kekuatan murid nominal, mereka tidak dapat melangkahi sungai ini. Mereka hanya bisa melompat ke dasar sungai lalu naik dari tebing untuk mendekati tembok kota. Entah bagaimana, ketika dia melompat ke dasar sungai, Ding Hao tiba-tiba merasakan perasaan yang menyeramkan, seolah-olah tiba-tiba dia menjadi sasaran beberapa hantu yang tersembunyi di kegelapan, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Kucing lucu yang duduk di bahunya sepertinya memiliki perasaan yang sama. Penampilannya sangat aneh. Kucing itu dengan malas, mengucapkan kitab suci, tetapi dia tiba-tiba menjadi gugup dan dia dengan kuat menggenggam bahu Ding Hao dengan cakarnya. Ding Hao tidak tahu apakah itu ilusinya. Saat ini, dia merasakan ada aura yang tak terlukiskan yang dilepaskan dari kucing lucu itu dan matanya yang seperti permata memancarkan fluoresensi samar dan berpatroli di sungai yang gelap. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Tapi selain Ding Hao dan kucing lucu itu, yang lain sepertinya tidak menemukan apapun, bahkan penghancur satu pedang terkuat, Liu Suifeng dan pria sinis Wang Juefeng tidak menyadari adanya perbedaan. Tempat ini agak aneh. Dalam benaknya tiba-tiba terdengar suara master pedang dan nadanya bermartabat. Nah, tata letak ini, tiba-tiba aku merasakan firasat buruk,
kata Master Pedang. Ding Hao berkata dengan tidak puas dalam benaknya, "Hei, teman-teman, jika kamu menemukan sesuatu, katakan saja. Menakut-nakuti orang seperti ini adalah salah." "Haha, Cap Ding kecil, apakah kamu takut?" Master Pedang tersenyum menghina dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya punya firasat tentang ini. Ini bukan masalah besar, ini mungkin kesempatan bagi Anda." Master Pedang mengubah nada suaranya yang serius dan berkata sambil tersenyum, "Yah, meskipun Master Pedang seringkali tidak bisa diandalkan, kali ini dia benar. Jika tempat ini benar-benar memiliki tata letak yang legendaris, kamu mungkin beruntung." "Sial, wanita gila, apa menurutmu aku tidak bisa diandalkan? Bukankah kamu yang tidak bisa diandalkan?" Master Pedang sangat marah. Master Pedang tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Hei, apakah kamu marah? Apakah kamu ingin aku memberitahu Ding Hao masa lalu tentang tindakan heroikmu yang tidak dapat diandalkan?" Sang Master Pedang menjadi marah dan bertindak seperti orang yang cerdik. Meneriakkan kata-kata makian di jalan. Dia tidak memiliki sikap seperti pendahulunya. Dia berkata, "Kamu katakan saja. Katakanlah bersama-sama. Kamu juga punya skandal. Ayo, jika kamu tidak melakukannya, panggil aku kakek." Ding Hao merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia harus memutus dialog agar tidak bertengkar dengan dua orang tua gila yang setiap hari mengalami menopause. Untungnya, setelah keduanya membuat gangguan seperti itu, Ding Hao merasa lega. Di dasar sungai tergeletak 30 atau 40 mayat prajurit pengembara. Darah merah tua mengalir di sepanjang tekstur dan celah batu. Udara dipenuhi bau menyengat dan berdarah dengan keanehan dan kesuraman yang tak terkatakan. Itu dilakukan lagi oleh para bajingan dominan dari Sekte Bintang Jatuh. Wang Juefeng, pria sinis, melirik mayat-mayat itu dan mengetahui penyebab kematian mereka dari luka-luka mereka. Tidak ada yang tahu mengapa Ding Hao penuh dengan penolakan dan penghinaan terhadap nama Sekte Bintang Jatuh. Li Muyun menggumamkan sesuatu dan membakar tubuh-tubuh itu dengan api ungu. Menjalankan keterampilan sihirnya untuk waspada, Ding Hao diam-diam mendekati Li Lan dan berbisik, "Tempat ini agak aneh." "Hati-hati," Li Lan sedikit mengangguk. Berjalan di depan, Liu Kuang gila dari Akademi Selatan berkemeja ungu mendesis. Rupanya dia mendengar pembicaraan antara dua orang itu, dia cukup meremehkan mereka dan dia seharusnya mengejek Ding itu. Hao terlalu penakut. Ding Hao tidak berbicara. Sebaliknya, ia berharap kekhawatirannya tidak perlu dan perasaannya salah. Di sepanjang batu di seberang sungai, Ding Hao memanjat, dia sampai di gerbang kota-kota raksasa, dan udara dingin seperti hantu akhirnya menghilang dari perasaan Ding Hao seolah-olah tidak pernah muncul. Penampilan kucing kecil yang lucu itu menjadi sedikit normal, dan dia kembali mendengkur dengan malas. Di sepanjang jalan batu nisan yang berbintik-bintik, Ding Hao dan yang lainnya berjalan ke kota raksasa, yang mereka lihat adalah reruntuhan yang mati. Ini adalah kota kuno yang telah ditinggalkan sepenuhnya. Beberapa patung dan paviliun telah runtuh. Tanah masih memiliki bekas pertempuran belum lama ini. Dengan berbagai properti terjerat di udara. Dapat dilihat bahwa semua sekte besar telah menghabiskan banyak upaya untuk melanggar larangan kuno di sini belum lama ini. Kawanan api liar melayang di antara reruntuhan, menghasilkan sedikit cahaya. Ini hanyalah kota hantu. Namun, semua jenis senjata ajaib, ramuan, senjata ajaib, rahasia dan harta karun yang pernah disimpan di sini telah tersapu oleh 9 sekte, tidak meninggalkan apapun. Sebelumnya membanjiri puluhan ribu prajurit pengembara, pembudidaya nakal, dan guru serta murid sekte besar lainnya, tetapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kota sebesar itu tampak kosong. Bahkan langkah kaki pun tidak terdengar, sehingga suasana menjadi aneh tak terkatakan. Tiba-tiba, kerumunan itu seharusnya sudah sampai di sebuah alun-alun di tengah kota raksasa. Di tengah alun-alun terdapat patung besar setinggi 100 meter. Wajahnya telah kabur, dan pedang batu di tangannya telah pecah menjadi 3 bagian dari tengahnya. Namun, masih ada aura tajam di wajahnya. Semacam perubahan kehidupan dan aura alam semesta yang jauh nyaris mencekik, seolah patung batu besar ini bisa hidup kapan saja. Baiklah, izinkan saya berbicara tentang pengaturan langkah selanjutnya. Liu Suifeng melirik patung batu besar itu dan menoleh ke arah kerumunan. Lokasi kami adalah lantai pertama dari situs sektarian kuno ini. Semua tempat di sini telah dicari dan tidak ada yang terlewat, jadi tidak ada nilai risikonya.
Target utama kami adalah lantai bawah tanah kedua dan ketiga. Semua orang mendengarkan dengan tenang. One Sword Destruction melanjutkan, kotak salib ini memiliki 5 jalan di semua sisinya, mengarah ke 5 area berbeda di lantai bawah tanah kedua yang tidak terhubung satu sama lain. Mulai sekarang, kita akan dibagi menjadi 5 tim guru dan murid dari masing-masing akademi, ditambah 1 murid generasi ketiga. Masing-masing memilih arah. Semua orang akan beristirahat sejenak di sini dan kemudian segera berangkat ke lantai 2 situs tersebut. Dia adalah pemimpin persidangan ini. Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan apa yang dia katakan. Kerumunan beristirahat sejenak di alun-alun, mengatur pernapasan dengan menjalankan qi. Dengan lebih banyak air dan makanan, mereka kemudian dibagi menjadi 5 tim. Wang Juefeng, pria sinis, dan murid generasi ketiga lainnya bernama Ma Yifei, bersama dengan 3 murid Ding Hao, Lilan dan Lu Pengfei, memilih jalan menuju timur. Liu Suifeng dan kepala guru Akademi Pusat berkemeja putih memimpin Li Muyun, Liang Feixue dan Chen Sheng si Little Martial Mania memilih arah barat daya. Akademi Kaos Merah Barat memilih arah barat. Akademi Selatan yang berkemeja ungu memilih arah selatan. Akademi Kaos Kuning Utara memilih arah utara. 5 tim masing-masing memiliki 1 kepala guru dan 1 murid generasi ketiga. Pengelompokan seperti itu memang sangat masuk akal. Tidak ada keraguan bahwa dari sudut pandang sekte, ini adalah ujian khusus bagi murid dari 5 akademi. Dari timur, tim Wang Juefeng sampai di pintu masuk ke lantai bawah tanah kedua. Setelah sekitar 10 km, mereka sampai di salah satu sisi anak tangga sebuah candi yang sangat megah. Ini adalah pintu masuk yang diledakkan oleh kekuatan yang kuat. Tangga spiral yang terpelihara dengan baik diputar dan memanjang secara vertikal menuju kegelapan yang tidak diketahui. Meski pria sinis Wang Juefeng selalu suka menimbulkan kebencian dengan cara tertawa dan bercanda, sehingga terkesan tidak melakukan sesuatu yang benar, namun saat ini penampilannya masih sangat bisa diandalkan. Dia menggunakan keterampilan sihirnya dan membakar api kuning pucat di sekujur tubuhnya, menyelimuti ketiga Ding Hao dan murid lainnya di dalamnya, menunjukkan momentum yang kuat. 5 orang menuruni tangga berputar selangkah demi selangkah. Dengan perasaan seperti ini, seolah-olah mereka sedang berjalan di neraka yang gelap, mereka hanya bisa mendengar langkah kaki dan nafas mereka sendiri. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk turun. Ding Hao menduga mereka telah berjalan setidaknya 500 meter. Akhirnya terdengar teriakan pertempuran sengit dari barat. "Pergilah, siapa yang berani mengambil ini untuk melawanku? Aku yang menemukan pedang ajaib ini terlebih dahulu. Haha, harta karun harus dihuni oleh orang-orang yang berbudi luhur. Wang Hu, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan pedang dan jangan bunuh diri untuk sesaat pun. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Semua orang harus bertarung melawannya secara berdampingan. Potong dia dan ambil pedang ajaib." Setelah berbagai macam teriakan, terdengarlah beberapa jeritan. Suara hantaman senjata terus terdengar. Gugusan kilauan sekilas yang dihasilkan oleh benturan logam keras dalam kegelapan dapat terlihat. "Jangan bertengkar dulu, ada yang datang." Sadar akan kedatangan Ding Hao dan yang lainnya, kedua belah pihak dalam Atrix mundur sambil terengah-engah. Penuh permusuhan, mereka melihat ke arah langkah kaki karena takut akan lebih banyak orang yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan apa yang disebut pedang ajaib. Namun tak lama kemudian, mata kelompok orang ini menjadi berkaca-kaca dengan wajah menunjukkan rasa frustasi. Sekte Pencari Ilmu Pedang. Orang-orang yang datang sebenarnya berasal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tidak perlu menyebutkan, kekuatan menonjol dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan hanya berbicara tentang pria kuat yang genit dan berjanggut. Pria itu terbakar dengan api ki emas di sekujur tubuhnya, seperti dewa perang yang keluar dari pertarungan gelap. Meski masih berjarak 20 atau 30 meter, curahan kekuatan vital telah membuat mereka gemetar. Tampaknya, pedang ajaib itu tidak dapat disimpan. Kedua belah pihak saling memandang dengan senyum masam, dan permusuhan sedikit mereda. Jika mereka mengetahui situasi seperti itu sebelumnya, mereka seharusnya duduk dan berdiskusi dengan baik. Sekarang mereka telah menarik orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk datang, sehingga mereka akan kehilangan uang yang seharusnya mereka dapatkan. Dua kelompok orang sedang berpikir untuk menyerahkan pedang-pedang kepada orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Namun, saat itu,